Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 485. Demikian Rara Wulan dan Gelagah Putih turun ke halaman, maka mereka pun serentak memperhatikan mereka dengan seksama. Inilah agaknya kedua orang yang harus diambil, berkata seorang yang rambutnya panjang dan terurai lepas di bawah ikat kepalanya. Agaknya memang kedua orang itulah yang akan kita ambil, sahut orang yang berdiri di sampingnya. Tetapi agaknya kita harus berhati-hati. Nampaknya mereka mempunyai kemampuan yang meyakinkan, sehingga keduanya sama sekali tidak merasa gentar melihat kehadiran kita di sini. Tetapi Ki Gunung Lamuk dan istrinya itu akan segera menyelesaikan mereka. Jika Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati masih berusaha melindunginya, maka kita akan menyingkirkan kedua orang tua itu. Itulah soalnya. Tetapi jika terpaksa, apa boleh buat? Jika kita tidak membunuhnya, maka merekalah yang akan membunuh kita. Sementara itu agaknya Nyi Gunung Lamuk sudah tidak menaruh perhatian sama sekali kepada orang tuanya yang pernah menyakiti hatinya itu. Namun bagaimanapun, juga keduanya adalah orang tuanya. Nampaknya kau masih lebih alim dari Nyi Gunung Lamuk. Masih tahu menghargai kedua orang tua, apapun yang pernah mereka lakukan. Tetapi nampaknya Nyi Gunung Lamuk sudah tidak lagi mempunyai pertimbangan seperti itu. Perempuan itu akan dapat kualat. Kawannya tertawa. Katanya, dengan melihat wujudmu, seharusnya hatimu lebih kelam dari Nyi Gunung Lamuk. Tetapi ternyata kau yang wujudnya seperti hantu kubur itu masih juga mempunyai peletik yang cerah di hatimu, meskipun hanya sekecil biji kemangi. Kau dapat menilai sikap baik dan buruk? Ya. Apakah kau juga dapat menilai sikapmu sendiri? Setidak-tidaknya aku tahu bahwa kita berjalan di jalan yang sesat. Ternyata kau adalah orang yang paling jahat seperti juga aku. Kita tahu mana yang baik dan yang buruk, tetapi kita justru memilih yang jahat. Karena itu, kita telah melakukan kejahatan ganda. Kawannya terdiam. Tetapi ia justru merenunginya. Dalam pada itu, Srini dan suaminya pun telah berada di halaman pula. Di belakang mereka menyusul Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati dan Ki Wurcitra. Sebelum Srini mengatakan sesuatu, Rara Wulan pun telah mendahuluinya berkata lantang. Kami sudah siap. Siapakah yang akan menangkap kami? Srini maju selangkah sambil berkata. Iblis betina. Kau kira kami siapa, heh? Berani membentak-bentak. Jangan banyak bicara lagi, jawab Rara Wulan. Suaramu menyakitkan telingaku. Jika kau ingin bertempur, kita akan bertempur. Mudah-mudahan Paman dan Bibi Citra Jati tidak menjadi salah paham. Itukah isyaratmu untuk minta perlindungan ayah dan ibu, bertanya Srini. Ya, jawab Rara Wulan. Kau adalah anak yang durhaka. Kau ingkari kasih sayang orang tuamu sendiri sebagai lantaran kasih yang maha agung kepadamu. Srini tertawa. Ayah dan ibukukah yang mengajarimu, sehingga kau dapat berkata seperti itu? Ya, ayah dan ibumu. Dan bahkan semua orang tua di seluruh dunia mengatakannya kepadamu tentang dirimu. Srini dan bahkan suaminya tertawa semakin keras. Dengan nada tinggi Gunung Lamuk itu berkata, nampaknya kau sudah mulai kehilangan kepercayaan pada dirimu, sehingga kau sedang mencari-cari sandaran. Apakah kau masih ingin berbicara lagi? Tiba-tiba Rara Wulan bertanya. Srini menggeretakkan giginya. Tiba-tiba saja ia telah meloncat menyerang. Serangannya datang begitu cepat seperti anak panah yang meluncur dari busurnya. Tetapi Rara Wulan pun sudah bersiap. Karena itu, maka serangan itu tidak menyentuh tubuhnya. Dengan sigapnya ia pun mengelak. Sementara itu Gelagah Putih pun berbisik di telinganya. Kita bertempur berpasangan. Rara Wulan mengerti maksudnya. Menurut pengamatan Gelagah Putih kedua orang lawan itu tentu berilmu tinggi, sehingga Rara Wulan tidak boleh terlepas dari pengaruh kelebihan Gelagah Putih. Dengan demikian maka Gelagah Putih dan Rara Wulan bertempur tanpa jarak di antara mereka berdua. Ketika Srini dan suaminya memencar, Rara Wulan tetap saja bertempur berpasangan. Gelagah Putih memang cukup berhati-hati. Ia belum mengetahui tingkat kemampuan lawannya, sehingga ia tidak ingin terjadi sesuatu yang akan membuatnya menyesal sepanjang hidupnya. Sejenak kemudian, maka pertempuran itu pun menjadi semakin seru. Srini dan suaminya, Gunung Lamuk, menyerang dengan garangnya.
Namun Rara Wulan dan Gelagah Putih pun dengan terampil mengelak dan menangkis serangan-serangan itu. Sebenarnya lah bahwa kedua orang itu memang berilmu tinggi. Tetapi menurut penjajagan Gelagah Putih, kemampuan Srini masih belum sangat berbahaya bagi Rara Wulan. Meskipun demikian, keduanya masih saja bertempur berpasangan. Sekali-sekali terjadi jarak antara keduanya jika salah seorang dari mereka menyerang. Namun demikian mereka telah bersatu kembali, seakan-akan mereka berdua hanya memiliki satu otak. Srini dan Gunung Lamuk memang mengalami kesulitan untuk menaklukkan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Serangan-serangan mereka selalu tidak berhasil menyentuh sasaran. Yang paling mungkin terjadi adalah benturan-benturan yang keras, yang membuat tulang-tulang mereka menjadi nyeri. Ketika sekali dengan segenap tenaga Srini menyerang Gelagah Putih sengaja tidak menghindarinya. Dengan tangkas ia menangkis serangan itu, sehingga terjadi benturan yang keras. Srini telah terdorong surut beberapa langkah. Sambil menyeringai kesakitan ia mengelus lengannya yang membentur lengah Gelagah Putih. "Anak setan kau," geram Srini. Dengan kemarahan yang semakin meluap, ia pun menyerang sejadi-jadinya. Demikian pula Gunung Lamuk. Dikerahkannya kemampuannya untuk menghancurkan kedua orang suami istri itu. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan pun meningkatkan ilmunya. Sekali-sekali Rara Wulan memang mengalami kesulitan, tetapi dengan cepat Gelagah Putih mampu mengurainya. Bahkan serangan-serangan Gelagah Putih telah mendesak kedua orang lawan mereka. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Semakin lama justru Gunung Lamuk dan Srinilah yang menjadi semakin terdesak. Sementara itu, Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati dan Ki Wurcitra menjadi tegang pula. Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati tidak tahu kepada siapa mereka harus berpihak. Bagaimanapun juga Srini adalah anak mereka. Tetapi mereka sadar sepenuhnya bahwa Srini telah menempuh jalan yang gelap. Nampaknya ia juga berada di antara orang-orang yang beraliran gelap. Sementara itu, pertempuran pun menjadi semakin sengit. Gunung Lamuk menjadi semakin marah ketika mereka tidak segera dapat mengalahkan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Gunung Lamuk menyangka bahwa bersama Srini mereka akan dapat menyelesaikan pertempuran itu dalam waktu singkat. Karena itu, maka Gunung Lamuk itu tidak menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba saja ia memberikan isyarat kepada beberapa orang yang menunggui pertempuran itu untuk melibatkan diri. Kepung kedua cucurut itu agar mereka tidak dapat melarikan diri, terak Gunung Lamuk. Namun maksud dari perintahnya itu jelas bagi kawan-kawannya. Mereka harus membantu menyelesaikan pertempuran itu. Menangkap Gelagah Putih dan Rara Wulan hidup atau mati. Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati dan Ki Wurcitra terkejut. Namun untuk beberapa saat, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Namun demikian orang-orang itu mulai bergerak dan membuat lingkaran. Ki Citra Jati pun berkata, "Jangan ikut campur Kisanak. Biarlah kedua pasangan suami istri itu menentukan akhir dari pertempuran di antara mereka." Orang-orang itu pun terhenti. Mereka memandang wajah Ki Citra Jati dengan tegangnya. "Ayah," teriak Srini. "Jangan ganggu mereka. Biarlah mereka mengepung kedua orang suami istri ini. Kami memerlukan mereka, hidup atau mati." "Jangan Srini," berkata ayahnya. "Biarlah kalian bertempur dengan jujur." "Ayah, jadi ayah benar-benar melindungi mereka?" "Sudah aku katakan, Srini. Aku tidak melindungi mereka. Tetapi biarlah pertempuran ini adil. Kalian berdua, Gelagah Putih pun berdua dengan istrinya. Aku tidak peduli, ayah. Aku akan minta kawan-kawanku melibatkan diri." "Jangan, jangan. Kau adalah anakku. Kau tidak boleh bermain dengan licik." Namun Gunung Lamuk tidak sabar lagi. Ia pun berteriak nyaring. "Kepung mereka! Kita akan segera menyelesaikan pertempuran ini." Namun agaknya Nyi Citra Jati masih dicengkam kebimbangan. Dengan nada tinggi ia pun berkata, "Srini! Sudahlah, Srini. Hentikan. Tinggalkan suami istri itu." Srini memandang ibunya dengan tatapan mata yang menyala. Dengan geram ia pun berkata, "Ibu kasihan kepada mereka, sehingga ibu akan melindungi mereka? Jadi apa artinya cerita ibu tentang kasih sayang kepada anaknya? Srini, aku sayang kepadamu. Karena itu, aku minta kau meninggalkan tempat ini, karena tempat ini dan persoalan yang kau bawa akan dapat membahayakan dirimu." "Omong kosong.
Jika ayah dan ibu tidak turut campur, maka kami akan dapat menyelesaikan tugas kami. Tidak ada orang yang dapat menghalangi kami. Tetapi aku tidak sampai hati melihat permainanmu yang tidak mapan itu, Srini. Ibu tidak usah memberikan terlalu banyak alasan. Sekarang, aku minta ayah dan ibu jangan ikut campur. Gunung Lamuk yang tidak sabar itu pun berteriak. Selesaikan tugas kalian. Jangan hiraukan siapapun. Jika ada yang mencoba melindungi kedua orang suami istri itu, singkirkan mereka. Orang-orang itu mulai bergerak. Sementara itu orang yang rambutnya tergerai di bawah ikat kepalanya itu berdesis. Orang tua itu tentu menjadi bingung. Kenapa? Ia tidak dapat menerima kenyataan betapa liciknya Nyi Gunung Lamuk. Sedangkan di lain pihak, Nyi Gunung Lamuk adalah anaknya. Kawannya mengangguk. Katanya, "Kau masih memikirkannya? Jadi apa yang harus kau lakukan jika kita harus bertindak? Sudah aku katakan, kita adalah orang yang paling jahat. Meskipun aku tahu betapa rumitnya pikiran ayah dan ibu Nyi Gunung Lamuk, tetapi aku akan bertempur sesuai dengan perintah." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Namun tiba-tiba saja suaranya patah. Terdengar Ki Citra Jati berkata lantang. "Kisanak, aku minta jangan ada yang ikut campur. Jika kalian tidak ikut campur, maka aku pun tidak akan ikut campur. Tetapi jika kalian ikut campur, maka aku pun akan ikut campur juga." Demikian pula Nyi Citra Jati. "Itukah wujud kecintaan ayah kepadaku? Aku mencintai anakku, Srini yang manis dan penurut. Jika ia bukan anak manis dan penurut, maka ia bukan anakku yang pantas aku cintai." Wajah Srini menjadi merah. Katanya dengan lantang kepada kawan-kawannya. "Kita tidak mempunyai pilihan lain." "Srini," suara Nyi Citra Jati bergetar. "Pergilah. Tinggalkan tempat ini." Tetapi suara Gunung Lamuk mengatasinya. "Cepat. Kita selesaikan tugas kita kali ini." Demikianlah, maka orang-orang yang mengepung itu pun serentak bergerak. Namun Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati pun telah bergerak pula. Dengan suara yang tersendat Nyi Citra Jati pun masih berusaha untuk mencegah pertempuran yang semakin sengit. "Srini, kali ini dengarkan kata-kataku." Tetapi suaranya seakan-akan hilang dalam teriakan-teriakan yang garang, ketika orang-orang itu mulai bergerak. Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati pun segera mengambil jarak. Dengan tangkasnya mereka melenting, mencegah orang-orang itu mendekati arena. Dalam pada itu, Srini dan Gunung Lamuk pun telah menyerang Gelagah Putih dan Rara Wulan pula. Mereka telah terlibat kembali dalam pertempuran yang sengit. Tetapi mereka harus mengakui kenyataan, bahwa ilmu mereka tidak lebih baik dari ilmu Gelagah Putih dan Rara Wulan yang bertempur bersama-sama. Kawan-kawan Srini dan suaminya yang menyertai mereka itu pun menyadari, bahwa Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Namun mereka pun memiliki bekal yang memadai. Karena itu, mereka mampu mengatur arena pertempuran sebaik-baiknya. 2 orang menempatkan diri menghadapi Ki Citra Jati. 2 orang menghadapi Nyi Citra Jati. Sedangkan yang lain telah bersiap-siap membantu Srini dan suaminya menangkap Gelagah Putih dan Rara Wulan. Tetapi mereka terkejut ketika tiba-tiba Ki Wurcitra pun melangkah maju sambil berkata, "Aku tidak dapat tinggal diam melihat perlakuan yang semena-mena ini. Jika ayah dan ibumu mencegah permainan licikmu Srini, maka aku pun akan ikut pula." Srini yang bertempur berpasangan dengan suaminya itu pun sempat meloncat mengambil jarak sambil berteriak. "Wah Wurcitra, jangan turut campur. Ini permainan orang-orang berilmu tinggi." Yang menjawab adalah Ki Citra Jati. "Jangan salah duga, Srini uapmu adalah seekor harimau loreng di buasnya rimba raya." Srini menggeram. Namun ia pun segera melihat betapa Ki Wurcitra dengan tangkasnya berloncatan di arena. "Gila," geram Ki Gunung Lamuk. "Orang-orang tua yang tidak tahu diri. Aku sudah mencoba mencegahnya," berkata Nyi Citra Jati. "Omong kosong. Ibu dengan sengaja mengorbankan anak dan menantunya." Nyi Citra Jati pun menjawab sambil menghindari serangan lawannya. "Jika kalian mau mendengar kata-kataku, maka kalian tidak akan mengalami kesulitan. Namun agaknya masih ada kesempatan, pergilah." Tidak ada jawaban. Tetapi serangan-serangan Srini dan suaminya menjadi semakin garang.
Dalam pada itu, orang yang rambutnya panjang dan terurai di bawah ikat kepalanya itu, yang sedang bertempur melawan Nyi Citra Jati, sempat berkata, "Susahnya, Nyi, punya anak tidak mau mendengarkan nasihat orang tua." Nyi Citra Jati mengerutkan dahinya dengan ragu-ragu, ia pun bertanya, "Bagaimana menurut pendapatmu?" Orang yang rambutnya panjang itu menghentikan serangannya. Ia pun memberi isyarat kepada kawannya untuk berhenti sejenak. Katanya, "Nyi, aku juga punya anak perempuan yang tidak mau menuruti perintah orang tua." "Kau apakan anakmu?" bertanya Nyi Citra Jati. "Aku biarkan saja." "Kenapa kau biarkan saja?" "Ia tidak mampu berbuat apa-apa. Suaminya juga seorang pengecut, yang hanya dapat menangisi nasibnya yang buruk." Orang itu berhenti sejenak. Lalu katanya pula, "Tetapi lama-lama aku kasihan juga. Ketika cucuku hampir kelaparan, aku beri mereka tanah. Tanahku luas, Nyi. Sebagian aku beli dari hasil kejahatan. Merampok, menyamun dan perbuatan jahat lainnya. Tetapi aku tidak pernah membunuh, Nyi, meskipun aku berilmu tinggi. Kecuali jika aku harus mempertahankan nyawaku. Jadi, kalau aku tidak akan membunuhmu sekarang, kita tidak akan bertempur. Tetapi anakmu memerintahkan aku bertempur. Aku tidak akan membunuhmu, Kisanak. Bukankah dengan demikian kau juga tidak akan membunuhku? Tetapi kita harus bertempur. Aku tidak akan bertempur." "Nyi, jangan begitu. Nanti Ki Gunung Lamuk dan Nyi Gunung Lamuk marah kepadaku. Itu urusanmu. Tetapi aku tidak mau bertempur." Namun kawan orang yang rambutnya tergerai itu menggeram. "Setan kalian. Aku yang akan membunuhmu. Melawan atau tidak melawan?" Nyi Citra Jati memandang orang itu dengan tajam. Tetapi ia tidak melihat orang itu akan mulai menyerangnya. Orang itu masih berdiri saja tempatnya termangu-mangu. "Aku akan membunuhmu, iblis betina," teriak orang itu sambil mengacu-acukan senjatanya. Sebuah kapak yang besar. Tetapi orang itu tidak segera meloncat sambil mengayunkan kapaknya. Nyi Citra Jati menarik nafas dalam-dalam. Namun akhirnya ia memikirkan nasib orang-orang itu. Jika mereka tidak bertempur, maka mereka akan dapat dianggap bersalah. Karena itu, maka Nyi Citra Jati itu pun berkata, "Baiklah. Kita akan bertempur. Tetapi ingat, aku tidak akan membunuh kalian." Nyi Citra Jatilah kemudian meloncat menyerang. Namun dengan demikian, mereka telah terlibat lagi dalam pertempuran. Dalam pada itu, keadaan Srini dan suaminya menjadi semakin sulit. Mereka menjadi semakin terdesak. Sementara itu, kawan-kawannya tidak mampu membantunya, karena mereka harus bertempur melawan ketiga orang berilmu tinggi itu. Ki Citra Jati pun kemudian melihat, betapa Srini menjadi semakin terdesak. Nyi Citra Jati pun menjadi cemas pula. Bagaimanapun juga Srini anak mereka. Dalam keadaan yang gawat itu, tiba-tiba Ki Citra Jati telah menghentakkan kemampuannya. Yang bertempur melawannya, kemudian tidak hanya 2 orang tetapi 3 orang, sama sekali tidak berdaya. Mereka telah terlempar dari arena dan jatuh berguling di tanah. Namun dengan sigapnya mereka bangkit dan siap meloncat menyerang. Namun serangan mereka terhenti. Ki Citra Jati itu duduk sambil menyilangkan kakinya. Di mulutnya melekat sebuah rinding, sementara tangannya telah mempermainkan rinding itu untuk mengatur nadanya. Terdengar suara rinding yang mengalunkan lagu yang khusus dengan irama yang khusus pula. Namun suara rinding itu rasa-rasanya telah menggetarkan udara, menyusup menggelepar di dalam dada orang-orang yang berada di halaman itu. Bahkan Srini dan suaminya pun tidak lagi mampu memusatkan perhatiannya pada pertempuran yang sedang terjadi. Gelagah Putih pun terkejut. Ketika ia berpaling, dilihatnya Rara Wulan menekan dadanya dengan sebelah tangannya, sementara tangannya yang lain masih menggenggam pedang. "Tingkatkan daya tahanmu, Rara. Serangan suara itu akan dapat meruntuhkan isi dadamu." Rara Wulan pun kemudian berdiri tegak dengan kaki renggang. Satu tangannya diletakkannya di dadanya, sambil meningkatkan daya tahan tubuhnya sampai ke puncak. Srini dan suaminya pun mengalami kesulitan pula. Mereka pun dengan cepat bergerak surut menjauhi lawannya. Apalagi ketika mereka melihat Gelagah Putih nampaknya mampu bertahan. Nyi Citra Jati berdiri termangu-mangu. Namun ia melihat sesuatu yang sedikit menenteramkan hatinya. Suara rinding Ki Citra Jati itu mampu menghentikan pertempuran.
Srini dan suaminya sudah bergeser menjauh, agar jangkauan ilmu Ki Citra Jati itu tidak terlalu kuat menggetarkan jantungnya. Sementara itu Rara Wulan pun kemudian harus memusatkan nalar budinya untuk melawan getar suara rinding itu. Ki Wurcitra pun menarik nafas dalam-dalam. Seakan-akan kepada diri sendiri ia bergumam. Cara yang pantas untuk menghentikan pertempuran ini. Sebenarnya lah bahwa pertempuran memang telah berhenti. Kawan-kawan Gunung Lamuk dan istrinya tidak lagi mampu untuk berbuat sesuatu. Mereka sibuk berusaha menyelamatkan jantung mereka masing-masing dari hentakan getar suara rinding Ki Citra Jati. Namun yang tidak terduga itu pun telah terjadi. Ternyata Srini tidak mau menerima kenyataan itu. Ia tidak ingin ayahnya menghentikan pertempuran sebelum ia dapat membunuh lawannya. Meskipun Srini dan suaminya sudah terdesak, namun Srini masih merasa memiliki ilmu yang akan dapat dipergunakannya untuk mengakhiri pertempuran, seandainya pertempuran itu berlangsung terus. Bahkan meskipun kawan-kawannya tidak membantunya. Karena itu, maka pada kesempatan terakhir itu, Srini telah mempergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Meskipun lawannya menghentikan pertempuran, namun Srini tidak menghiraukannya. Sebelum isi dadanya runtuh karena pengaruh ilmu ayahnya yang memancar lewat suara rinding itu, maka Srini berniat benar-benar membunuh kedua orang suami istri itu, atau salah satu di antaranya. Karena itu, maka Srini pun telah memungut segenggam serbuk besi dari kantong ikat pinggangnya. Kemudian diangkatnya telapak tangannya di depan mulutnya. Dengan ilmunya yang tinggi maka Srini telah menghembus serbuk besi itu ke arah Rara Wulan dan Gelagah Putih. Untunglah bahwa Gelagah Putih masih tetap waspada. Ketika ia melihat Srini mengangkat tangannya dan menempatkan di muka mulutnya, Gelagah Putih sudah menduga bahwa Srini akan menyerang dari jarak yang beberapa langkah itu. Sebenarnya lah serbuk besi itu telah meluncur terhambur dengan derasnya ke sasaran. Namun dengan tangkas Gelagah Putih meloncat, menerkam Rara Wulan sehingga keduanya jatuh berguling. Namun dengan demikian, serbuk besi itu meluncur lewat sejengkal dari tubuh mereka. Kegagalan itu membuat Srini semakin garang. Sekali lagi ia menggenggam serbuk besi dari kantong ikat pinggangnya untuk dihembuskan dengan dorongan ilmunya ke arah Gelagah Putih dan Rara Wulan. Namun ternyata Gelagah Putih mampu lebih cepat bertindak. Sebelum Srini sempat menghembuskan serbuk besi itu, maka Gelagah Putih telah berlutut pada satu kakinya, mengangkat tangannya dan mengarahkan telapak tangannya kepada anak perempuan Ki Citra Jati itu. Seleret sinar meluncur dengan cepatnya. Namun sebelum seleret sinar itu menyambar dada Srini, maka telah terjadi benturan yang keras sekali. Seleret sinar dari arah lain telah menyambar serangan Gelagah Putih, sehingga serangan itu tidak menggapai sasaran. Namun benturan yang keras yang bagaikan ledakan itu telah menimbulkan getaran yang kuat sekali. Srini yang berdiri terdekat dan benturan itu telah terdorong dan terlempar jauh. Demikian pula Gunung Lamuk. Meskipun keduanya berusaha bangkit, tetapi keduanya harus menyeringai menahan sakit di dada mereka. Sejenak Srini termangu-mangu. Namun, kemudian ia pun berdesis. "Marilah, kita tinggalkan neraka ini, Kakang." Karena suara rinding sudah berhenti, maka Srini dan Gunung Lamuk telah terbebas pula dari cengkaman getaran suara rinding itu. Jika kemudian dada mereka terasa sakit, itu disebabkan oleh benturan ilmu yang terjadi beberapa langkah di hadapannya. Meskipun demikian, namun Srini dan Gunung Lamuk itu masih sempat berusaha melarikan diri dari arena. Gelagah Putih melihat keduanya melarikan diri. Namun ia tidak dapat menyerang keduanya. Ia sadar sepenuhnya bahwa serangannya telah dihentikan oleh Nyi Citra Jati, yang bagaimanapun juga masih berusaha melindungi anaknya. Gelagah Putih berdiri termangu-mangu. Rara Wulan pun telah bangkit berdiri pula. Dengan tegang mereka berdua memandangi Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati. "Kalian benar-benar ingin membunuh anakku, Ger?" bertanya Nyi Citra Jati. "Bukan maksudku, Bibi. Tetapi aku tidak mempunyai cara lain untuk melindungi nyawa kami berdua. Nampaknya Srinilah yang benar-benar ingin membunuh kami." Nyi Citra Jati itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ditutupnya wajahnya dengan kedua telapak tangannya, Ki Citra Jati pun menghampirinya. Dirangkulnya istrinya sambil berkata, "Sudahlah, Nyi. Beruntunglah kita, bahwa tidak ada yang terbunuh di perselisihan yang terjadi ini. Marilah, silahkan, Nyi." Ki Wurcitra pun mempersilahkan. Terdengar isak Nyi Citra Jati.
Namun kemudian terdengar Nyi Citra Jati itu berkata di sela-sela isaknya. Aku yang memintakan maaf bagi Srini, Angger berdua. Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandangan sejenak. Namun keduanya memang agak bingung menanggapi sikap Nyi Citra Jati. Karena Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak segera menjawab, maka Nyi Citra Jati itu pun berkata pula. Angger berdua. Bukankah kalian bersedia memaafkan anakku? Ia memang bersalah. Tetapi aku tidak sampai hati melihat anakku itu terkapar mati di halaman ini. Sementara itu, tidak seorang pun yang akan dapat selamat terkena kekuatan ilmumu, Gelagah Putih. Sudahlah, Bibi. Kita lupakan saja apa yang telah terjadi. Tetapi bukankah kalian mau memaafkannya? Ya, Bibi. Kami telah memaafkannya. Terima kasih, Nger. Dengan demikian perbuatan anakku ini tidak lagi menjadi beban bagiku. Dalam pada itu, sekali lagi Ki Wurcitra mempersilahkan. Sudahlah, Nyi. Silahkan masuk. Kita dapat berbicara di dalam. Ki Citra Jati pun kemudian telah membimbing Nyi Citra Jati masuk ke dalam rumah Ki Wurcitra. Namun ketika mereka berada di pintu, maka Ki Wurcitra itu pun bertanya. Kita apakan orang-orang yang masih berada di halaman? Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati berhenti. Nyi Citra Jatilah yang kemudian menjawab. Biarlah mereka pergi. Mereka ternyata tidak sejahat anak perempuanku. Ki Wurcitra termangu-mangu sejenak. Namun Nyi Citra Jati itu pun mengulanginya. Beri kesempatan mereka hidup. Baiklah, desis Ki Wurcitra, yang kemudian berkata kepada orang-orang itu. Kau dengar kata-kata Nyi Citra Jati? Kalian akan kami biarkan pergi. Pergilah. Menurut penilaian Nyi Citra Jati, kalian tidak lebih jahat dari Srini, anak perempuan Nyi Citra Jati itu. Tentu saja dengan suaminya yang menghisap ilmu hitam itu. Mungkin kalian juga berada di jalur kepercayaan yang hitam. Namun menurut Nyi Citra Jati, kalian masih berpengharapan untuk mencari jalan kembali. Pergilah, carilah jalan kembali itu. Atau kalian akan tetap berada di jalur kalian sekarang, namun pada kesempatan lain, kami tidak akan mengampuni kalian lagi. Orang-orang itu saling berpandangan sejenak. Namun Ki Wurcitra itu pun berkata. Cepat, sebelum sikap kami berubah. Orang-orang yang masih berada di halaman rumah Ki Wurcitra pun segera bergerak menuju ke pintu regol, langsung turun ke jalan. Orang yang rambutnya panjang bergerai di bawah ikat kepalanya itu sempat berkata kepada kawannya. Nah, kau lihat. Apa? Kita masih lebih baik dari Nyi Gunung Lamuk, menurut penilaian Ibu Nyi Gunung Lamuk itu sendiri. Padahal kita adalah orang-orang yang paling jahat. Kita yang tahu mana yang buruk dan mana yang baik, namun kita tetap memilih yang buruk. Tetapi Nyi Citra Jati adalah orang yang jujur. Ia tahu anaknya memang jahat. Ia sama sekali tidak menghargai orang tuanya. Bahkan ia merasa sama sekali tidak berhutang budi meskipun orang tuanya sudah mengasihinya. Ya. Bagaimana dengan kau? Aku hormati orang tuaku. Aku anut segala teladannya. Tetapi kenapa kau menjadi seperti sekarang ini? Orang tuaku seorang gegeduk dari para penyamun di jalan-jalan sepi menuju ke Pati. Persetan dengan kau, geram orang berambut panjang itu. Dalam pada itu, Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati dan Ki Wurcitra sudah berada di ruang dalam. Namun Ki Wurcitra itu pun kemudian telah memanggil Gelagah Putih dan Rara Wulan. Marilah, Nger. Duduklah. Gelagah Putih dan Rara Wulan duduk sambil menundukkan wajahnya. Bukankah kita sudah siap untuk makan malam? Sayang, semuanya sudah menjadi dingin. Biarlah kami ke Pakiwan dahulu, Kakang. Kami harus mencuci tangan dan kaki kami yang menjadi kotor, sambil mengeringkan keringat kami. Silahkan, Nyi, sahut Ki Wurcitra. Demikianlah, bergantian yang lain pun pergi ke Pakiwan pula. Baru kemudian setelah mereka membersihkan kaki dan tangan mereka, maka mereka pun mulai menyendok nasi. Namun sekali-sekali Nyi Citra Jati masih mengusap matanya yang basah. Beberapa saat kemudian, suasana menjadi hening. Orang-orang yang duduk di amben itu masing-masing sibuk menyuapi mulut mereka masing-masing. Ketika mereka sudah selesai, maka dengan cekatan Rara Wulan dan Gelagah Putih menyingkirkan mangkuk-mangkuk yang kotor, serta nasi, sayur dan lauk yang tersisa ke dapur. Bahkan kemudian Rara Wulan itu sibuk mencucinya, ditunggui oleh Gelagah Putih yang duduk di amben panjang.
Namun tiba-tiba saja mereka berpaling. Nyi Citra Jati telah berada di pintu dapur. Jantung Gelagah Putih dan Rara Wulan pun menjadi berdebar-debar. Keduanya justru menjadi bingung ketika mereka melihat Nyi Citra Jati itu berlari ke arah Rara Wulan yang sedang berjongkok, mencuci mangkuk yang kotor. Tiba-tiba saja Nyi Citra Jati itu menarik lengan Rara Wulan dengan kedua belah tangannya. Rara Wulan tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebelum ia menentukan sikap, Nyi Citra Jati itu telah memeluknya. Terasa titik-titik air yang hangat tumpah di bahu Rara Wulan. Alangkah senangnya jika aku mempunyai anak perempuan seperti kau, Ngger. Rara Wulan menjadi bingung, apa yang harus dikatakannya. Tangannya masih kotor oleh abu yang dipergunakannya untuk mencuci mangkuk yang kotor itu. Kau seorang perempuan yang berilmu. Tetapi kau juga seorang perempuan yang rajin. Kau tidak segan-segan bekerja di dapur, dan bahkan mencuci mangkuk. Rara Wulan tidak menyahut, sementara Gelagah Putih yang juga sudah bangkit berdiri, termangu-mangu dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Wulan Sasi, berkata Nyi Citra Jati. Anak perempuanku yang barangkali sedikit lebih tua dari umurmu, juga seorang perempuan yang berilmu. Tetapi ia tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana seorang perempuan. Ia tidak mau masak, apalagi mengotori tangannya dengan abu sebagaimana kau lakukan. Rara Wulan tidak menyahut. Tetapi ia masih merasakan titik-titik air yang hangat itu. Akhirnya Nyi Citra Jati melepaskan Rara Wulan. Ditepuknya pipinya sambil berkata, Ger. Terus terang, ilmu anak perempuanku masih selapis di atas ilmumu, tetapi berada di bawah kemampuan suamimu. Bagiku itu tidak adil. Kau harus mempunyai ilmu yang lebih tinggi dari Serini. Karena itu, jika kau tidak berkeberatan, aku ingin ikut menitipkan ilmuku, agar kelak seseorang melihat ilmu yang aku wariskan itu kau pergunakan untuk berbuat kebajikan. Melindungi yang lemah, dan membantu mereka yang dihimpit oleh ketidakadilan, serta dibelakangi kebenaran. Bibi, hanya itu yang terloncat dari mulut Rara Wulan. Nyi Citra Jati itu pun kemudian berpaling kepada Gelagah Putih. Ger. Aku minta kerelaanmu, Ger. Aku sama sekali tidak berniat memisahkan kau dari istrimu. Tetapi aku ingin ikut membantu meningkatkan ilmu istrimu. Sudah tentu dengan laku. Namun aku berjanji bahwa aku tidak akan meninggalkan apa yang sudah ada di dalam dirinya. Aku akan mempelajarinya dengan seksama, kemudian atas landasan yang sudah ada itulah aku akan menuangkan sedikit ilmuku kepadanya. Namun segala sesuatunya terserah kepadamu dan kepada Wulan Sasi. Karena kalianlah yang berhak memutuskannya. Bibi. Gelagah Putihlah yang menjawab. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada dasarnya kami, terutama Rara Wulan, akan senang sekali menerima limpahan ilmu dari Bibi. Tetapi yang perlu kami pikirkan adalah pelaksanaannya. Kami berdua adalah pengembara yang mengemban satu pesan yang harus kami lakukan. Jika kami memikirkan kepentingan kami berdua sehingga kami terhenti di sini, maka kami akan merasa bersalah. Tidak. Kalian tidak usah berhenti di sini. Jadi, Nyi Citra Jati termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku memang memerlukan waktu sedikit. Bibi, berkata Gelagah Putih kemudian. Sudah aku katakan, bahwa pada dasarnya kami tidak berkeberatan. Namun kami mohon kesempatan untuk membicarakan secara khusus, apakah kami mungkin melaksanakannya. Baiklah, Ger. Kalian mempunyai waktu untuk merenungkannya. Apapun yang kau putuskan, aku akan sangat menghargainya. Tetapi aku berpendapat, bahwa Angger Wulan Sasi sudah sewajarnya memiliki ilmu yang lebih tinggi dari Serini. Anak perempuanku itu ternyata telah menempuh jalan yang sesat, apalagi menilik tatanan gerak ilmunya, aku melihat pengaruh ilmu hitam. Aku tidak mewariskan ilmu pacar wutah Gundalawareng. Yang pernah aku berikan adalah dasar ilmu pacar wutah Pusparinonce. Tetapi ilmu itu di dalam diri Serini telah berubah. Aku tidak tahu, siapakah yang mewariskan ilmu pacar wutah Gundalawareng itu. Mungkin suaminya. Agaknya bukan suaminya. Aku tidak melihat suaminya mengeterapkan ilmu itu. Bahkan aku menduga bahwa ilmu Serini masih lebih baik dari ilmu suaminya itu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia sependapat dengan Nyi Citra Jati, bahwa ilmu Gunung Lamuk masih belum melampaui ilmu Nyi Gunung Lamuk. Setinggi-tingginya, ilmunya masih setingkat. Baiklah,
Angger berdua. Nanti kita akan berbicara. Biarlah Ki Citra Jati dan Kakang Wurcitra ikut memberikan pertimbangan. Mungkin mereka mempunyai jalan terbaik, agar kalian dapat menerima titipanku, tetapi tanpa mengganggu pesan pengembaraanmu, sehingga semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Ya, Bibi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Marilah. Mungkin kita dapat berbicara di ruang dalam. Tetapi aku belum selesai, Bibi, desis Rara Wulan. Nyi Citra Jati memandang Rara Wulan dengan lembut. Katanya, tinggalkan saja mangkuk-mangkuk itu. Biarlah besok pagi saja kita cuci. Biarlah aku menyelesaikannya, Bibi. Tinggal sedikit lagi. Nyi Citra Jati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, berbahagialah ibu yang anaknya rajin seperti kau. Rara Wulan tidak menjawab. Sementara Nyi Citra Jati masuk kembali ke ruang dalam. Sepeninggal Nyi Citra Jati, Gelagah Putih telah berjongkok di dekat Rara Wulan mencuci mangkuk, sambil bertanya. Bagaimana menurut pendapatmu? Sebenarnya aku senang sekali dapat menambah ilmu. Tetapi bagaimana dengan tugas yang sedang kau emban itu, Kang? Aku tidak dibatasi waktu. Tetapi jika terlalu lama kita tidak kembali, dan tidak memberikan kabar apa-apa kepada keluarga kita di Mataram, di Jati Anom dan di Tanah Perdikan Menoreh, mereka tentu akan menjadi gelisah. Mungkin para pemimpin Mataram yang memberikan tugas kepadamu juga menunggu-nunggu kabar, apakah kau berhasil atau tidak. Tetapi apakah kau akan melewatkan kesempatan yang sangat baik ini? Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati merasa sangat kehilangan dengan kepergian anak perempuannya, meskipun ia mempunyai beberapa orang anak angkat. Tetapi anak angkat Ki Citra dan Nyi Citra Jati tentu tidak mampu menarik hatinya sebagaimana kau lakukan, meskipun kau sama sekali tidak sengaja. Aku mengerti, Kakang, desis Rara Wulan. Tetapi bagaimana dengan kau? Dengan tugas yang dibebankan kepadamu? Aku akan menunggu sampai ilmumu meningkat, Rara. Mungkin tidak banyak. Tetapi bukankah itu lebih baik daripada tidak sama sekali? Mungkin Nyi Citra Jati memberikan kunci-kuncinya saja, sehingga dalam pengembaraan kita selanjutnya, kau dapat mengembangkannya sendiri. Bahkan mungkin aku dapat membantumu. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berdesis. Kita tidak tahu berapa lama waktu yang diperlukan oleh Nyi Citra Jati. Rara, berkata Gelagah Putih kemudian. Menurut pendapatku, sebaiknya kau memanfaatkan kesempatan ini. Aku akan menunggumu. Sementara itu, dari tempat tinggal Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati, aku dapat mencari keterangan serba sedikit tentang keadaan di Wirasari. Bahkan mungkin Ki Sabalintang sudah tidak ada di sana. Mungkin ia justru sudah berada di sekitar Pati, atau Jipang, atau bahkan di Mataram. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, baiklah kita mendengarkan pendapat Ki Citra Jati dan Ki Wurcitra, Kakang. Mungkin kita akan dapat mengambil kesimpulan. Aku setuju, sahut Gelagah Putih. Sementara itu, Rara Wulan pun telah selesai pula. Diletakkannya mangkuk-mangkuk yang sudah bersih itu di paga bambu. Kemudian sesudah mencuci tangannya, maka bersama-sama Gelagah Putih, Rara Wulan pun duduk di ruang dalam, bersama Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati dan Ki Wurcitra. Nah, kita akan mengulangi pembicaraan kita, Wulan Sasi, berkata Nyi Citra Jati kemudian. Namanya bukan Wulan Sasi. Kau selalu saja menyebut Wulan Sasi, potong Ki Citra Jati. Oh, siapa namanya? Tidak apa-apa, Bibi. Aku tahu, kalau yang Bibi maksud adalah aku, sahut Rara Wulan. Tetapi Ki Citra Jati pun menjelaskan. Namanya Rara Wulan. Juga menyebut namanya Warasasi. Baik. Aku akan mengingatnya. Nyi Citra Jati itu pun mengangguk-angguk. Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun hanya tersenyum saja. Nah. Nyi Citra Jati meneruskan. Bagaimana menurut pendapatmu, Rara? Apakah kau sudah mendapatkan kesimpulan? Rara Wulan memandang Gelagah Putih sekilas. Sementara Ki Citra Jati pun berkata. Aku juga ingin ikut minta pendapatmu, Rara. Sepeninggal Srini, kami tidak mempunyai anak yang dapat kami andalkan. Beberapa orang anak angkat kami tidak memenuhi harapan kami. Meskipun mereka juga dapat mewarisi ilmu yang kami turunkan, tetapi kemajuan mereka lamban sekali.
Kecerdasan mereka tidak setinggi kau, dan apalagi panggraita mereka yang terhitung tumpul. Rara Wulan tidak segera menjawab. Sedangkan Nyi Citra Jati itu pun berkata selanjutnya. Tetapi bagaimanapun juga keadaan mereka, aku mencintai mereka sebagaimana anak-anakku sendiri. Tetapi di dalam mewariskan ilmu, aku harus bersandar pada kenyataan, bahwa ilmu yang aku wariskan itu tidak akan sia-sia. Bibi, suara Rara Wulan merendah. Aku berterima kasih sekali atas kesempatan ini. Tetapi kami masih belum dapat memecahkan masalah waktu. Kami harus melanjutkan pengembaraan kami. Kita dapat mengatur waktu sebaik-baiknya, Rara, berkata Ki Citra Jati. Waktu yang diperlukan bibimu juga tidak terlalu lama. Kau sudah mempunyai landasan ilmu yang sangat kuat, sehingga apa yang harus dilakukan oleh bibimu tidak akan terlalu banyak. Apalagi bibimu juga mengenal ilmu dari perguruan Kedung Jati yang terdapat di dalam dirimu, berbaur luluh dengan ilmu yang kau warisi dari jalur perguruan yang lain. Rara Wulan menarik nafas panjang. Ketika ia memandang Gelagah Putih yang duduk di sisinya, maka Gelagah Putih itu pun berkata, "Jika waktunya tidak terlalu panjang, maka baiklah. Aku tidak berkeberatan untuk menunda perjalanan pengembaraan kami." "Segala sesuatunya juga tergantung kepada Rara Wulan," berkata Nyi Citra Jati kemudian. "Semakin cepat ia memahami ilmu yang aku wariskan, maka waktunya pun akan menjadi semakin pendek." "Baiklah, Bibi," berkata Rara Wulan kemudian. "Aku ingin menguji diriku sendiri, apakah aku mampu menerima warisan ilmu dan Bibi Citra Jati. Aku yakin, kau akan dapat memenuhi harapanku. Kau harus lebih baik dari Srini, sehingga pada suatu saat ada orang yang mampu meredam gejolak jantungnya yang sudah dipengaruhi oleh kepercayaan kelam, yang berkiblat kepada kuasa iblis yang menghembus-hembuskan nafsu kewadagan, tanpa mengingat bahwa pada suatu masa kelak, setiap orang akan memasuki dunia yang langgeng. Ya, Bibi. Mudah-mudahan aku benar-benar dapat memenuhi harapan Bibi. Baik di dalam pewarisan ilmu maupun penggunaannya kelak. Aku yakin, Nger. Apalagi kau mempunyai seorang suami yang penglihatannya terang. Ia akan dapat mengingatkan pada saat-saat kau lupa. Namun sebaliknya, kau pun harus mengingatkannya pada saat-saat ia lupa. Ya, Bibi. Jangan panggil aku Bibi atau Nyi Citra Jati. Jadi bagaimana aku harus memanggil? Panggil aku Ibu, dan panggil Ki Citra Jati Ayah. Bukan hanya kau, tetapi juga suamimu. Tetapi, aku mengerti bahwa kau mempunyai ayah dan ibu kandung. Mudah-mudahan pada suatu saat kami dapat bertemu untuk mengucapkan terima kasih, serta mohon maaf akan kelancangan kami, karena kami memungut kalian menjadi anak-anak kami tanpa persetujuan mereka." Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Ki Wurcitralah yang kemudian menyambung. "Maksud Nyi Citra Jati, kalian akan diperlakukan seperti anaknya sendiri. Dengan demikian, maka pintu pengetahuan Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati akan terbuka lebar bagi kalian, karena sebagai anak-anaknya, kalian berhak mewarisinya." "Terima kasih atas kemurahan hati Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati," desis Rara Wulan. "Panggil kami ayah dan ibu," ulang Nyi Citra Jati. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berkata, "Ya, Ibu." Panggilan itu terasa sekali menyejukkan hatiku. "Terima kasih, Nger. Lukaku atas sikap dan perlakuan Srini terhadap ayah dan ibunya, agak terobati. Kamilah yang harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah dan ibu," berkata Gelagah Putih. "Agaknya kita memang saling membutuhkan," berkata Ki Citra Jati. "Nah, karena itu, maka besok kalian akan melanjutkan perjalanan bersama kami. Pulang. Jika besok kalian pergi, aku akan menjadi kesepian lagi. Apakah Kakang juga ingin pergi bersama kami?" Ki Wurcitra itu tersenyum. Katanya, "Ketika anak-anakku minta aku tinggal bersama mereka, aku merasa keberatan. Aku tidak dapat meninggalkan rumah ini. Tetapi bukankah mereka, setidak-tidaknya bergantian, sering datang kemari menengok ayahnya?" "Ya. Mereka memang sering datang kemari. Apalagi setelah ibunya meninggal." Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati mengangguk-angguk. "Nah," berkata Ki Wurcitra kemudian, "hari sudah terlalu malam. Silahkan kalian beristirahat. Tetapi rumahku bukan rumah yang memadai untuk bermalam." "Ah, bukankah kita terbiasa tidur di mana-mana?"
Kau kira rumahku lebih baik dan lebih bersih dari rumahmu? Tentu. Aku sudah pernah pergi ke rumahmu. Rumahmu lebih besar dan lebih baik dari rumahku ini. Hanya wujudnya, jawab Ki Citrajati. Tetapi rumah itu kosong. Hanya terisi pagar di dapur. Tetapi bagaimanapun juga, rumahmu tentu tidak sesepi rumahku. Ada beberapa orang tinggal di rumahmu. Anak-anak angkat, atau murid, atau apa saja namanya. Kakang juga dapat mengambil 1-2 orang anak untuk mengisi kekosongan rumah ini. Ki Wurcitra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sebenarnya aku juga ingin mengangkat 1 atau 2 orang murid. Tetapi aku sudah tua. Aku sudah tidak pantas lagi berada di dunia olah kanuragan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Jangan menyindir, Kakang. Umur kita tidak terpaut banyak. Tidak. Bukan maksudku menyindir kau, Adi. Tetapi aku memang sudah berniat menyimpan senjata-senjataku. Bahkan sejak Mokayumu masih ada. Ternyata tanpa senjata-senjata itu, hidupku terasa lebih damai. Tetapi jika tiba-tiba salah satu anak Kakang datang dengan sikap seperti Srini itu, bersyukurlah bahwa anakku tidak melakukannya. Seandainya. Hanya seandainya, desis Nyi Citrajati. Ki Wurcitra termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab. Entahlah. Mata Nyi Citrajati itu pun kemudian menjadi redup. Sudahlah. Silahkan beristirahat. Ki Citrajati dan Nyi Citrajati pun kemudian dipersilahkan tidur di sentong sebelah kiri. Sementara Ki Wurcitra sendiri di sentong sebelah kanan. Sedangkan Gelagah Putih dan Rara Wulan tidur di amben yang besar di ruang dalam. Maaf, Nger. Tidak ada tempat yang lebih baik bagi kalian berdua. Tempat ini sudah cukup baik bagi kami, sahut Gelagah Putih. Demikianlah, maka sejenak kemudian rumah itu menjadi sepi. Gelagah Putih dan Rara Wulan berbaring menepi di sebuah amben bambu yang agak besar. Tidurlah, bisik Gelagah Putih. Bagaimana dengan Kakang? Aku juga akan tidur. Tetapi biarlah nanti sebentar. Kita tidak tahu, apakah Srini akan kembali atau tidak. Kita tidak boleh menjadi lengah. Baiklah, Kakang. Nanti biarlah gantian. Di dini hari, bangunkan aku, jika aku tidak terbangun sendiri. Gelagah Putih tidak menjawab. Namun meskipun ia juga berbaring, tetapi matanya tidak terpejam. Sementara itu, Rara Wulan pun telah tertidur. Nafasnya mengalir dengan irama yang ajek. Gelagah Putih sendiri tetap bertahan untuk tidak tidur. Ia merasa berada di tempat yang berbahaya. Setiap saat, kesulitan akan dapat saja datang. Namun telinga Gelagah Putih yang tajam juga mendengar setiap kali Ki Citrajati berdesah. Agaknya Ki Citrajati juga tidak tidur di dalam biliknya. Malam pun kemudian berlalu dengan lamban. Suara derik belalang di kebun belakang terdengar semakin jelas. Sayap kelelawar yang mengepak di pohon sawo di sebelah rumah terdengar beruntun berurutan. Agaknya ada beberapa ekor kelelawar yang sedang mencari sawo yang sudah matang. Sekali-sekali terdengar sawo terjatuh lepas dari genggaman seekor kelelawar. Di dini hari, ternyata tanpa dibangunkan Rara Wulan telah terbangun sendiri. Sambil mengusap matanya ia pun berdesis. Kau belum tidur Kakang? Tidurlah, desis Gelagah Putih. Aku sudah tidur terlalu lama. Kau sajalah yang tidur sekarang. Masih ada waktu sedikit, daripada sama sekali tidak tidur, Kakang. Gelagah Putih mengangguk kecil. Ia mendengar suara Ki Wurcitra batuk-batuk kecil. Dengan demikian Gelagah Putih pun mengetahui bahwa Ki Wurcitra sudah bangun pula. Sehingga karena itu, maka Gelagah Putih menjadi lebih tenang. Gelagah Putih memang sempat tidur sejenak. Namun ketika terdengar ayam jantan berkokok menjelang fajar, maka Gelagah Putih pun telah terbangun. Berdua bersama Rara Wulan keduanya pergi ke dapur. Menyalakan api dan merebus air untuk membuat wedang jahe. Rara Wulan sudah tahu, di mana jahe dan gula kelapanya disimpan, sehingga Rara Wulan pun tidak perlu menunggu Ki Wurcitra. Demikian Rara Wulan meletakkan kendil tembaga di atas api, maka ia pun berpesan kepada Gelagah Putih untuk menunggui agar apinya tidak padam. Aku akan mandi, berkata Rara Wulan. Nanti gantian. Kau mandi, aku menyiapkan minum untuk Ki Wurcitra,
Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati. Demikianlah, ketika langit masih gelap, Rara Wulan pun pergi ke Pakiwan untuk mandi. Sementara itu, setiap kali, Gelagah Putih berdiri di pintu dapur, sambil mengawasi Pakiwan yang berada di sebelah sumur. Bagaimanapun juga, bahaya masih belum lewat. Mungkin saja dengan tiba-tiba Srini dan suaminya menyerang. Namun beberapa saat kemudian, Rara Wulan pun selesai mandi dan berlari-lari kecil ke dapur. Mandilah. Tetapi Kakang harus mengisi jambangan. Airnya hampir habis. Sejenak kemudian terdengar Senggot Timba berderit. Gelagah Putih sibuk mengisi jambangan Pakiwan sebelum mandi. Tetapi setelah mandi, maka Gelagah Putih pun telah mengisi lagi jambangan di Pakiwan itu sehingga penuh. Setelah selesai mandi, maka Gelagah Putih pun kembali ke dapur. Namun ketika ia masuk ke dapur, ia melihat Nyi Citra Jati sudah berada di dapur, berjongkok menunggui api agar tetap menyala, sementara Rara Wulan menyiapkan mangkuk-mangkuk untuk menuang minuman, yang akan dapat menghangatkan tubuh mereka di dinginnya pagi hari. "Bibi sudah bangun," desis Gelagah Putih. Namun terdengar Nyi Citra Jati menyahut. "Panggil aku ibu." "Oh," Gelagah Putih tertegun. Lalu katanya, "Baik, ibu." Nyi Citra Jati itu pun kemudian berkata kepada Rara Wulan, "Aku akan menanak nasi." Rara Wulan itu pun menyahut, "Biarlah aku cuci berasnya, ibu, aku akan membawa minuman ini sebentar ke ruang dalam." Nyi Citra Jati menarik nafas dalam-dalam. Katanya di dalam hati, "Anak ini memang anak yang rajin, tanggap dan cekatan. Ia akan dapat menjadi seorang murid yang sangat baik. Beruntunglah orang tuanya serta gurunya, yang telah mengasuhnya lebih dahulu." Namun Gelagah Putihlah yang kemudian berkata kepada Rara Wulan, "Biarlah aku membawa minuman itu ke dalam. Kau dapat mencuci beras dan menanaknya sekali." Ketika kemudian Gelagah Putih membawa mangkuk-mangkuk minuman itu ke dalam dengan sebuah nampan kayu, maka Nyi Citra Jati pun berkata, "Wulan, kita akan makan pagi lebih dahulu sebelum berangkat." "Ya, ibu," desis Rara Wulan. Dengan cekatan Rara Wulan pun kemudian mencuci beras dan kemudian menanaknya. "Silahkan ibu minum bersama ayah dan Waur Citra," berkata Gelagah Putih yang telah meletakkan minuman panas di ruang dalam. Nyi Citra Jati tersenyum. Katanya, "Biarlah aku di dapur saja, Gelagah Putih. Tetapi mangkuk minuman buat ibu sudah aku bawa ke dalam. Ayah dan Wa juga sudah duduk di ruang dalam. Aku akan membuat lauknya. Biarlah Wulan menyiapkan nasinya. Atau ibu akan mandi?" "Nanti sebentar, Gelagah Putih." Gelagah Putih tidak mendesaknya. Sementara itu Nyi Citra Jati pun telah mengambil beberapa butir telur ayam di dalam geledek. Ketika matahari terbit, Ki Wur Citra, Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun duduk di amben di ruang dalam. Mereka telah selesai makan pagi, sementara Ki Citra Jati telah minta diri pula kepada Ki Wur Citra. "Apa boleh buat?" berkata Ki Wur Citra. "Aku tidak dapat menahan kalian lebih lama lagi. Silahkan. Tetapi aku minta kalian sering datang kemari." "Ya." Ki Citra Jati mengangguk-angguk. "Setelah kita sama-sama tua, maka kita pun merasa perlu untuk saling berkunjung. Tetapi bukan kami saja yang datang mengunjungimu. Aku juga berharap kau datang mengunjungi aku." "Tentu. Kapan-kapan aku akan datang ke rumahmu." Demikianlah, sejenak kemudian Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah meninggalkan halaman rumah Ki Wur Citra. Ki Wur Citra yang melepas tamunya di regol halaman itu kemudian telah duduk merenung di sebuah lincak panjang di serambi rumahnya. "Sepinya," desis Ki Wur Citra. Sepeninggal istrinya, Ki Wur Citra memang merasa sangat kesepian. Ia tidak dapat memaksa salah seorang anaknya tinggal bersamanya, karena mereka sudah berkeluarga. Mereka tentu ingin mengembangkan hidup mereka sebagai keluarga yang mandiri. Tetapi sebaliknya, Ki Wur Citra pun tidak dapat tinggal bersama salah seorang anaknya. Ia tidak dapat meninggalkan rumah yang telah dihuninya sejak kanak-kanak. Apalagi setelah istrinya meninggal. Jika ia meninggalkan rumah itu, rasa-rasanya ia telah meninggalkan istrinya seorang diri. Ki Wur Citra menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati bersama Gelagah Putih dan Rara Wulan telah berjalan semakin jauh.
Mereka mulai memasuki bulak-bulak yang tanahnya terhitung kurang subur. Tanaman palawija yang daunnya kekuning-kuningan tidak dapat memberikan buah yang cukup. Keadaan ini sulit untuk diatasi, berkata Ki Citrajati. Kesulitan penghidupan di sini bukan karena kemalasan orang-orangnya. Tetapi alam di lingkungan ini memang kurang bersahabat dengan penghuninya. Gelagah Putih dan Rarawulan mengangguk-angguk. Tidak terlalu jauh dari jalan yang mereka lalui, memang nampak hutan belukar di atas bukit-bukit kecil yang berbatu padas berwarna keputih-putihan. Tetapi hutan pun nampak gersang dan kering. Lingkungan padukuhanku pun gersang seperti ini, Ger, berkata Nyi Citrajati. Beruntunglah bahwa ada sebagian dari tanah garapan kami yang lebih basah dari yang lain, meskipun hanya dapat ditanami di musim basah. Tanah udari, sambung Ki Citrajati. Gelagah Putih dan Rarawulan masih mengangguk-angguk. Namun kemudian Gelagah Putih pun bertanya. Apakah tidak dapat dibuat bendungan untuk menaikkan air dari sungai? Ada beberapa sungai di sini, Ger. Tetapi kau lihat daerah yang berbukit-bukit ini. Sulit untuk menyalurkan air. Apalagi di tanah yang letaknya agak tinggi. Sementara itu, tanahnya memang berbatu padas dan berkapur, sehingga menjadi tandus, jawab Ki Citrajati. Gelagah Putih dan Rarawulan masih saja mengangguk-angguk. Sementara itu Nyi Citrajati pun berkata, tetapi tanah ini adalah tanah leluhur, Ger. Gelagah Putih mendengarkan keterangan Ki Citrajati dan Nyi Citrajati itu dengan sungguh-sungguh. Dengan nada rendah ia pun menyahut. Jadi, maksud ayah, penghuni daerah ini tidak dapat meninggalkan daerahnya untuk mencari lingkungan baru yang lebih baik. Ya. Ki Citrajati mengangguk-angguk. Rasa-rasanya kita sudah terikat dengan tanah yang gersang ini. Jika kita pergi, rasa-rasanya kita melarikan diri dari lingkungan kita. Apakah mencari kemungkinan yang lebih baik itu dapat disebut melarikan diri dari kesulitan? Tidak. Kami tahu bahwa kita sah saja mencari lingkungan baru yang lebih baik. Itu sama sekali tidak berarti melarikan diri. Justru dengan demikian kita adalah seseorang yang berani melihat kenyataan. Tetapi yang terasa berat, sebagaimana dikatakan oleh Ki Wurcitra, kenapa ia tidak dapat meninggalkan rumahnya? Karena seakan-akan ia meninggalkan istrinya dalam kesendirian. Demikian pula kita, Ger. Jika kita pergi, rasa-rasanya kita meninggalkan ayah kita, ibu kita, sanak kadang kita yang sudah tidak ada itu, dalam kesendirian dan ketidakberdayaan mereka. Apakah kita harus terikat kepada perasaan yang tidak seimbang dengan penalaran itu, ayah? Itulah masalahnya. Penghuni daerah ini masih belum dapat mencari keseimbangan antara perasaan dan penalaran. Kami lebih senang bekerja keras serta dalam keadaan kekurangan tetapi berada di tanah warisan, daripada mencari kemungkinan baru di daerah asing, sehingga kami tidak lagi pada saat-saat tertentu mengunjungi dan mengenang orang-orang yang menjadi lantaran kehadiran kami, yang sudah tidak ada lagi dan terkubur di sekitar kampung halaman kami. Gelagah Putih dan Rarawulan mengangguk-angguk, sementara Ki Citrajati berkata lebih lanjut. Gelagah Putih. Kau lihat orang-orang itu sedang mengisi sebuah lekuk di batu padas dengan tanah, agar lekuk itu dapat ditanami? Demikian pula yang dilakukan oleh orang lain. Jika sekali-sekali hujan deras turun dan menghanyutkan tanah di lekuk batu padas itu, maka pada kesempatan lain, mereka akan menambahkan lagi tanah di dalam lekuk itu. Dengan demikian, maka daerah yang tandus, kering dan keras ini, pada musim basah kelihatan sedikit hijau oleh tanaman-tanaman di lekuk batu padas yang telah diisi dengan tanah itu. Satu perjuangan hidup yang berat, desis Rarawulan. Ya. Kekerasan alam yang kurang bersahabat itulah yang menjadikan penghuni daerah ini menjadi orang-orang yang ulet. Beberapa orang yang berani meninggalkan daerah ini, ternyata dapat berhasil mendapatkan kehidupan yang baik di rantau. Jadi ada juga yang pergi mencari kehidupan di daerah lain, yang justru dapat berhasil? Mula-mula hanya 1-2. Tetapi kemudian ada juga beberapa orang yang lain, yang kebanyakan adalah orang-orang mudanya. Kekerasan alam di daerah asalnya membekali mereka dengan kemauan kerja yang tinggi, ulet dan tidak kenal menyerah. Mereka adalah pembuka-pembuka jalan bagi masa depan. Ya. Mudah-mudahan jejak mereka diikuti oleh anak-anak muda yang lain. Tetapi sudah tentu bahwa tanah warisan ini tidak boleh menjadi kosong. Gelagah Putih hanya mengangguk-angguk saja. Ketika matahari menjadi semakin tinggi dan memanjat sampai ke puncak langit, maka Ki Citrajati pun berkata,
Padukuhan kami sudah tidak terlalu jauh lagi. Ya, ayah, desis Gelagah Putih. Sementara itu, panasnya matahari seakan-akan telah memanggang tubuh. Mata mereka menjadi silau oleh cahaya matahari yang memantul. Kekerasan lingkungan ini juga melahirkan anak-anak yang tidak diharapkan, berkata Nyi Citra Jati. Maksud ibu? Ada 1-2 orang yang malas telah memilih jalan pintas untuk menghidupi keluarganya. Di samping kerja keras untuk menggarap tanah yang sedikit dan kering itu, mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji. Mereka sampai hati berusaha memiliki yang seharusnya bukan miliknya. Kadang-kadang memakai kekerasan. Orang-orang yang lewat di jalan-jalan yang sepi telah mereka hampiri, dan memaksa mereka untuk menyerahkan apa saja yang mereka bawa. Menyamun, maksud ibu, bertanya Sekar Mirah. Ya. Terus terang aku katakan, bahwa jalan yang kita lewati ini adalah jalan yang rawan. Karena itu kau lihat, tidak ada orang yang berjalan lewat jalan ini jika tidak terpaksa, atau karena orang itu tidak tahu bahwa jalan ini sebaiknya tidak dilalui. Tetapi kita memilih jalan ini. Kita dapat saja memilih jalan lain, tetapi jaraknya menjadi berlipat. Sementara itu, kita tidak mempunyai apa-apa yang berharga yang dapat memancing tindak kejahatan. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Panggil aku ibu. Namun Nyi Citra Jati itu pun berdesah ketika ia melihat seseorang di kejauhan yang berjalan dengan tergesa-gesa menghilang di balik bukit kecil. Ada apa, ibu? Mudah-mudahan tidak ada apa-apa, Ger. Namun Gelagah Putih dan Rara Wulan melihat kerut di dahi Nyi Citra Jati. Ia masih saja memandangi arah orang yang menghilang di balik bukit itu. Ki Citra Jatilah yang kemudian berkata, mudah-mudahan mereka bukan orang-orang yang baru saja kita bicarakan. Anak-anak daerah ini yang tidak diharapkan lahir itu, Ger. Maksud ayah, para penyamun itu? Itulah yang dicemaskan oleh bibimu. Jika salah seorang dari mereka melihat orang lewat, meskipun semula mereka bekerja di sawah, mereka pun akan segera memanggil kawan-kawan mereka. Aku kasihan kepada mereka, Ger, desis Nyi Citra Jati kemudian. Kenapa otak mereka masih saja dikotori dengan niat yang jahat itu? Tetapi jangan salah paham, Gelagah Putih dan Rara Wulan. Tidak semua orang yang tinggal di daerah ini melakukan perbuatan tercela itu. Justru sebagian besar dari rakyat di daerah ini menyesali perbuatan mereka. Tetapi tidak ada yang berani mencegahnya. Bahkan Ki Demang dan para bekel juga tidak berani. Sehingga dengan demikian, rakyat di daerah ini merasa sangat terganggu oleh kehadiran mereka. Gelagah Putih dan Rara Wulan hanya dapat mengangguk-angguk saja. Tetapi mudah-mudahan yang kita lihat bukanlah salah seorang di antara mereka. Adalah di luar sadarnya, bahwa mereka berjalan agak lebih cepat. Mereka menyusuri jalan bulak kering yang panjang. Di sebelah-menyebelah jalan terdapat gumuk-gumuk kecil. Tebing-tebing rendah dan lekuk-lekuk yang landai. Tidak terlalu jauh, masih nampak hutan yang nampak gersang dengan pepohonan yang daunnya berwarna kekuning-kuningan. Namun di sana-sini nampak pula gumuk-gumuk yang gundul, yang hanya ditumbuhi beberapa gerumbul perdu yang hanya mempunyai beberapa lembar daun. Ketika mereka berempat berjalan di sebelah lekuk bukit kecil dan berbelok ke kiri, mereka pun tertegun. Tiba-tiba saja mereka melihat beberapa orang berdiri termangu-mangu di sebelah-menyebelah jalan. Begitu cepatnya mereka mendapatkan kawan, desis Nyi Citra Jati. Sekitar 10 orang, desis Ki Citra Jati. Mudah-mudahan di antara mereka ada yang sudah mengenal kita. Kita bukan orang-orang terkenal, Kakang, desis Nyi Citra Jati. Kalau saja orang-orang yang berdiri di sebelah-menyebelah jalan itu masih tidak beranjak dari tempat mereka. Mereka seakan-akan tidak menghiraukan keempat orang yang muncul dari balik tikungan dan berjalan ke arah mereka itu. Keempat orang itu memang menjadi berdebar-debar. Orang-orang yang berdiri di sebelah-menyebelah jalan itu semuanya membawa senjata. Ada yang membawa palang. Ada yang membawa tombak pendek, ada yang membawa bindi, dan berbagai jenis senjata yang lain. Mereka adalah orang-orang yang aku maksud, Ger, berkata Nyi Citra Jati. Siapakah yang telah mempengaruhi mereka, Ibu? Bukankah pada dasarnya orang-orang di lingkungan ini bukan orang jahat? Ya. Pada dasarnya orang-orang di daerah ini bukan orang jahat. Menurut cerita, kuburan tua di bawah randu alas yang tidak terlalu jauh dari padukuhan yang akan kita lewati nanti,
adalah kuburan seorang gegeduk yang melarikan diri setelah ia dikalahkan oleh seorang senapati dari Demak, di saat-saat terakhir kerajaan Demak. Nah, pengaruh buruk itulah yang dibawanya. Ilmunya yang tinggi serta pengewan-ewan yang dibuatnya, berhasil mempengaruhi beberapa orang yang jiwanya rapuh. Akhirnya di daerah ini lahir sebuah kelompok yang tercela itu. Jadi gegeduk itu sendiri sudah meninggal. Ya. Tetapi anaknya yang sulung masih ada. 2 orang cucunya juga terlibat. Selebihnya adalah orang-orang yang berada di bawah pengaruh buruk mereka. Merekalah yang dimaksud dengan anak-anak daerah ini yang tidak diharapkan lahir. Mereka memang pantas dikasihani, desis Gelagah Putih. Ya. Mereka memang pantas dikasihani, sahut Ki Citrajati. Nyi Citrajati itu pun kemudian berdesis. Kami sudah berpuluh tahun tinggal di padukuhan kami, tidak pernah menjumpai mereka seperti hari ini. Pada saat-saat kami dengan sengaja mencari mereka, mereka tidak menampakkan dirinya. Tetapi tiba-tiba sekarang kami harus berhadapan dengan mereka, justru pada saat kami tidak menginginkannya. Nyi, berkata Ki Citrajati. Jika demikian, kenapa kita tidak memanfaatkan saja pertemuan ini? Kita hanya berempat, Kakang. Jika kita mempunyai banyak kawan seperti pada saat kita sengaja mencari mereka, maka kita akan dapat mengatasi mereka dan menangkap mereka untuk dapat berbicara dengan mereka. Tetapi jika kita hanya berempat, aku cemas bahwa ada di antara kita yang terpaksa harus menghentikan perlawanan mereka di luar kendali. Jika karena tidak ada pilihan, ada di antara mereka yang terbunuh, apa boleh buat, Nyi? Tentu bukan salah kita. Tetapi niat kita tidak membunuh mereka. Kita ingin berbicara dengan mereka. Nyi Citrajati mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan mereka dapat diajak berbicara. Kita hanya dapat berharap, karena kita tidak membawa anak-anak kita untuk memaksa mereka tanpa harus jatuh korban. Tetapi berempat, kita berada dalam keadaan yang berbeda. Ki Citrajati tidak menjawab lagi. Jarak mereka tinggal beberapa langkah. Sementara orang-orang itu nampaknya masih tidak peduli terhadap kehadiran Ki Citrajati berempat. Namun ketika keempat orang itu berada 2 langkah saja dari orang-orang yang berdiri di sebelah-menyebelah jalan itu, seorang di antara mereka pun melangkah ke tengah-tengah jalan. Seorang yang bertubuh tinggi, berdada lebar dan berkumis tebal. Kalian akan pergi kemana, Kisanak? Bertanya orang bertubuh raksasa itu. Kaukah anak gegeduk yang terkenal, yang dikubur di kuburan tua? Tetapi setiap orang yang lewat di jalan ini lurus membayar pajak. Berapakah pajak yang harus kami bayar? Bertanya Ki Citrajati. Tidak banyak, Kisanak. Pajak yang kalian bayar hanya sebesar semua uang dan harta benda yang kau bawa. Baiklah, Kisanak, jawab Ki Citrajati. Aku akan menyerahkan semua uang dan harta yang kami bawa. Tetapi aku minta sedikit waktu untuk berbicara dengan kalian. Berbicara? Ya. Kita akan berbicara beberapa lama. Setelah itu, kalian dapat mengambil apa yang kalian kehendaki dari kami. Kalian akan berbicara apa? Berjanjilah bahwa kita akan berbicara sampai selesai. Kita tidak akan memutuskan di tengah jalan. Cepat, berbicaralah. Maksudku bukan begitu. Maksudku bukan sekedar aku berbicara panjang lebar. Tetapi marilah kita berbincang. Aku bertanya, kalian menjawab. Sebaliknya jika kalian ingin bertanya, maka kami akan menjawab. Jika kalian ingin berbicara, berbicaralah. Jika kalian ingin bertanya, bertanyalah. Cepat. Kami tidak mempunyai banyak waktu. Baiklah, desis Ki Citrajati. Lalu katanya. Pertanyaanku pertama-tama kami tujukan kepada beberapa orang padukuhan punjul yang ada di antara kalian. Orang bertubuh raksasa itu mengerutkan dahinya. Sementara Ki Citrajati pun bertanya kepada orang-orang padukuhan punjul. Sanak dari padukuhan punjul. Sejak kapan kalian terpengaruh untuk ikut serta dalam perbuatan yang terkutuk ini? Bukankah orang tua kalian, kakek dan nenek kalian, bukan keturunan penyamun dan perampok? Meskipun lingkungan kita, termasuk padukuhanku, padukuhan Karangwuni, adalah padukuhan yang kering dan tandus, tetapi kita bukan keturunan orang-orang jahat. Cukup, bentak orang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu. Nanti dulu, berkata Ki Citrajati. Kami baru mulai. Masih ada beberapa pertanyaan yang akan kami lontarkan. Tidak.
Aku tidak senang mendengarkan pertanyaanmu. Kenapa, Kisanak? Mungkin kau dan barangkali orang yang kau sebut kakang itu tidak mempunyai masalah apa-apa. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang padukuhan Punjul. Orang bertubuh tinggi itu pun berteriak. Diam kau, kakek tua! Bukankah kita sudah sepakat? Kami akan membayar pajak yang akan kalian pungut. Tetapi kita akan berbincang sampai tuntas. Tidak. Tidak ada kesempatan untuk berbincang. Sekarang serahkan semua yang kalian punya. Ki Citra Jati termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, sayang sekali, bahwa pada saat-saat terakhir padukuhan Punjul terkenal sebagai sarang penyamun dan perampok. Sejak gegeduk yang dikubur di kuburan tua itu tinggal di padukuhan Punjul, maka Punjul sudah berubah. Diam kau, kakek! Atau kami akan menyumbat mulutmu dengan landaian tombak ini? Ki Citra Jati tertawa. Katanya, jadi kau menjadi ketakutan mendengar pertanyaanku kepada orang-orang padukuhan Punjul? Kau memang tinggal di Punjul sekarang, sebagai keturunan gegeduk yang dikubur di kuburan tua itu. Tetapi kau bukan orang padukuhan Punjul. Diam! Diam kau, teriak orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu. Sekarang berikan semua milik kalian. Bukankah kau tadi yang mengatakan bahwa kami akan mendapat perlindungan? Ya. Kami sudah melindungi kalian sehingga kalian sampai di sini dengan selamat. Sekarang, bayar pajak itu. Cepat! Ki Citra Jati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Kisanak, bukankah kalian melihat bahwa kedua orang anakku ini membawa pedang di lambungnya? Kau tentu dapat menduga, apa artinya? Setan tua. Apakah kau bermaksud mengatakan bahwa kedua orang anakmu itu akan melawan? Ya. Buat apa ia membawa pedang di lambung, jika mereka tidak berusaha mempertahankan hak mereka? Tidak ada gunanya, kakek tua. Apalagi kau sudah berjanji bahwa kau akan menyerahkan semua milik kalian yang kami kehendaki. Bahkan selain harta kalian, agaknya aku juga menginginkan anak perempuanmu. Tetapi orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu terkejut, ketika justru Rara Wulan menyahut. Kau menginginkan aku? Justru karena itu, maka orang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu termangu-mangu sesaat. Kakaknya yang bertubuh raksasa itulah yang menggeram. Aku bersungguh-sungguh sekarang. Sekarang serahkan harta benda yang kalian bawa. Kalianlah yang lelah melanggar perjanjian, berkata Ki Citra Jati. Tidak ada perjanjian. Serahkan semua harta benda kalian. Sekarang. Tetapi Ki Citra Jati seperti tidak mendengarnya. Ia pun masih saja berbicara kepada orang-orang Punjul. Nah, renungkan, saudara-saudaraku dari padukuhan Punjul. Apakah kalian akan membiarkan saja nama padukuhan kalian tercemar untuk seterusnya? Tidakkah ada usaha kalian untuk mengembalikan nama baik padukuhan Punjul seperti padukuhan-padukuhan lain? Seperti padukuhanku, Karangmuni misalnya. Cukup, orang yang bertubuh raksasa itu berteriak. Pedangnya yang besar itu pun segera tergetar di tangannya. Belum, Kisanak. Belum cukup. Tiba-tiba saja orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu berteriak. Kepung mereka! Jangan biarkan seorang pun di antara mereka yang lolos. Orang-orang yang semula berdiri di sebelah-menyebelah jalan itu pun dengan cepat bergerak. Mereka berlari-larian mengepung keempat orang yang melewati jalan yang sepi itu. Namun sikap keempat orang itu telah memberikan peringatan kepada orang-orang yang mencegatnya itu, bahwa mereka bukan orang kebanyakan. Bahwa mereka sama sekali tidak menjadi ketakutan, merupakan pertanda bahwa keempat orang itu memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan mereka. Karena itu, maka orang yang bertubuh raksasa itu pun telah memperingatkan kawan-kawannya. Hati-hati dengan orang-orang yang sombong ini. Mereka merasa diri mereka memiliki ilmu yang tinggi, yang mampu mengatasi kita semuanya. Karena itu, kita harus membuktikan bahwa kita adalah sekelompok ajak gumuk putih yang tidak terkalahkan. Siapa yang berani menentang kemauan kita, akan kita binasakan. Mereka akan berkubur di bawah batu-batu padas gumuk ini. Tetapi Ki Citra Jati justru tertawa. Katanya, jangan mencoba menakut-nakuti kami, Kisanak. Tetapi sekali lagi aku ingin memperingatkan, bahwa kita adalah tetangga dekat. Kami tinggal di Karangmuni, hanya sekitar 1,5 sampai 2.000 langkah dari sini. Jika kalian tidak percaya, kami ingin mempersilahkan kalian untuk singgah.
Terutama saudara-saudara yang memang penghuni padukuhan Punjul sejak turun-temurun. Diam, teriak orang bertubuh raksasa itu. Masih ada kesempatan sampai hitungan ke-10. Jika kalian tidak menyerahkan semua milik kalian, maka kalian akan mati. Ketika orang bertubuh raksasa itu mulai menghitung, tiba-tiba saja Rara Wulan berkata kepada orang yang berdiri agak jauh di belakangnya. Mendekatlah, Kisanak. Nanti aku melarikan diri. Orang yang berdiri di belakang Rara Wulan itu justru terkejut. Ia tidak mengira bahwa Rara Wulan itu akan berkata seperti itu kepadanya. Bahkan bukan hanya orang yang berdiri di belakang Rara Wulan itu saja. Tetapi semua orang yang mengepung keempat orang yang akan lewat itu. Bahkan orang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu berteriak. Kalian terlalu meremehkan kami. Kalian akan sangat menyesal. Kami akan memperlakukan kalian dengan cara yang paling buruk dari yang pernah kami lakukan terhadap orang-orang yang lewat di jalan ini. Namun Ki Citra Jati pun menyahut. Jangan berkata begitu, Kisanak. Kau telah mengajari anakku, bagaimana ia harus berbuat terhadap kalian. Jika kau ingin memperlakukan kami dengan cara yang sangat buruk, maka anak-anakku akan berbuat yang sama atas kalian. Telinga orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu bagaikan tersentuh api. Sebagai anak dan sekaligus murid utama bersama kakaknya, dari seorang gegeduk yang ditakuti, orang itu benar-benar merasa direndahkan. Karena itu, maka ia pun segera berteriak. Cepat! Bunuh keempat orang itu tanpa ampun. Mereka sudah menghina kita semuanya dengan cara yang sangat menyakitkan hati. Namun Ki Citra Jati masih menyahut dengan nada suara tinggi, mengatasi suara anak gegeduk itu. Apakah kalian, orang-orang padukuhan Punjul juga akan ikut? Persetan kau! Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu tidak menunggu lagi. Ia pun segera menyerang Ki Citra Jati dengan tombak pendeknya. Tangkas juga orang ini, desis Ki Citra Jati. Sementara itu, orang yang bertubuh tinggi besar itu telah meloncat menyerang Gelagah Putih. Tetapi Gelagah Putih pun telah bersiap. Ketika pedang anak gegeduk itu terayun, maka dengan tangkasnya Gelagah Putih pun meloncat menghindar. Namun lawannya tidak sempat memburunya. Ketika orang itu siap untuk meloncat, justru Gelagah Putih telah mendahuluinya, melenting sambil menjulurkan pedangnya ke arah lambung. Orang itu terkejut. Tetapi ia masih sempat menangkis serangan Gelagah Putih itu dengan menepis ke samping. Tetapi pedang Gelagah Putih itu dengan cepat pula menggeliat menyambar ke arah dada. Hampir saja ujung pedang Gelagah Putih itu meninggalkan goresan luka di dada lawannya yang bertubuh raksasa itu. Tetapi orang itu sempat menarik tubuhnya ke belakang, sehingga ujung pedang Gelagah Putih itu hanya sempat menyentuh bajunya saja. Orang yang bertubuh tinggi besar itu segera meloncat mengambil jarak. Kecepatan gerak lawannya yang masih muda itu sangat mengejutkannya. Gelagah Putih tidak memburunya tetapi ia sempat memperhatikan Nyi Citra Jati dan Rara Wulan yang telah bersiap pula menghadapi lawan-lawan mereka. Justru mereka harus menghadapi lawan yang jauh lebih banyak. Karena itu, maka Gelagah Putih tidak ingin membiarkannya. Mungkin tidak ada masalah bagi Nyi Citra Jati. Tetapi Rara Wulan akan dapat mengalami kesulitan menghadapi lawan yang demikian banyaknya. Dengan cepat Gelagah Putih pun segera menyerang lawannya, orang yang bertubuh tinggi dan besar itu. Pedangnya berputaran dengan cepat sekali di seputar tubuh lawannya. Orang yang bertubuh tinggi besar itu menggeram. Dihentakannya tenaganya sambil mengayunkan pedangnya ke arah leher Gelagah Putih. Gelagah Putih tidak meloncat menghindar. Tetapi Gelagah Putih telah menangkis serangan itu. Telah terjadi sebuah benturan yang keras. Orang bertubuh tinggi besar itu tidak mengira bahwa kekuatan lawannya mampu mengimbangi kekuatannya. Bahkan ketika benturan itu terjadi, terasa tangannya bergetar dan telapak tangannya menjadi pedih. Sementara itu, Gelagah Putih telah meloncat menyerangnya dengan pedang terjulur. Demikian cepatnya sehingga orang bertubuh tinggi besar, anak gegeduk yang dikubur di kuburan tua itu, tidak sempat mengelak. Meskipun ia berusaha menangkis serangan Gelagah Putih, tetapi ujung pedang Gelagah Putih masih sempat menggapai bahunya, sehingga sebuah luka telah menganga. Orang yang bertubuh tinggi besar itu mengumpat kasar. Bahkan kemudian terdengar orang itu meneriakkan sebuah isyarat. Gelagah Putih sudah menduga bahwa isyarat itu diberikan kepada kawan-kawannya. Agaknya ia telah minta satu atau dua kawannya untuk membantunya.
Sebenarnya lah dua orang di antara mereka yang bertempur melawan Nyi Citra Jati dan Rara Wulan pun telah berlari-lari bergabung dengan orang yang bertubuh tinggi besar. Sementara itu, ternyata orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu juga memberikan isyarat yang sama. Ia pun memerlukan dua orang kawan untuk bertempur melawan Ki Citra Jati. Dengan demikian, keseimbangan pertempuran segera berubah. Nyi Citra Jati dan Rara Wulan tidak lagi harus bertempur dengan lawan yang terlalu banyak, sehingga dengan demikian mereka tidak lagi mengalami banyak kesulitan. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Orang-orang yang mencoba menyamun itu telah terbentur pada satu kekuatan yang tidak mereka duga sebelumnya. Tanpa banyak kesulitan, maka Ki Citra Jati, Nyi Citra Jati, Gelagah Putih dan Rara Wulan segera menguasai lawan-lawan mereka. Kecuali dua orang anak gegeduk yang dikubur di kuburan tua itu, sekelompok penyamun itu sama sekali tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Nah, berkata Ki Citra Jati, kalian harus melihat kenyataan ini. Kalian tidak akan dapat memaksa kami untuk membayar pajak. Apalagi dengan semua uang dan harta benda yang kami bawa. Sedangkan sekeping pun kami tidak akan memberikan. Namun anak gegeduk yang bertubuh kekar itu masih berteriak. Kami akan membunuh kalian berempat. Jangan berpura-pura lagi. Aku melihat kecemasan di wajahmu, sahut Gelagah Putih. Anak setan kau. Ia adalah anakku, dan aku bukan setan, sahut Nyi Citra Jati. Anak-anak gegeduk itu menjadi sangat marah. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Orang tua dan anak muda yang disebut anaknya itu memang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Namun yang mengejutkan adalah suara Ki Citra Jati yang lantang. Nah, sekarang kami akan terus terang. Kami sengaja memancing kalian keluar dari sarang kalian. Kami tahu bahwa kalian mempunyai simpanan yang tidak terhitung jumlahnya, hasil dari kejahatan yang telah kalian lakukan. Jika kalian tidak mau menunjukkan di mana kalian menyimpan harta benda itu, maka kalian akan kami bunuh di sini. Suara Ki Citra Jati yang lantang itu seakan-akan telah menggetarkan udara. Bahkan batu-batu padas yang mereka pijak pun serasa bergetar pula. Cepat! Tunjukkan simpanan kalian, atau kalian akan mati. Ketika orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu membentak, maka tiba-tiba saja kaki Ki Citra Jati mengenai mulutnya. Orang itu mengaduh tertahan. Ketika ia mundur mengambil jarak, Ki Citra tidak memburunya. Wajahnya tiba-tiba nampak menjadi garang. Suaranya pun menjadi kasar. Heh! Kau anak gegeduk yang licik. Di mana kau simpan harta bendamu, heh? Kami adalah keluarga Bandotan Gunung Karang. Kau tentu pernah mendengarnya. Kamilah yang telah menyamun sekelompok prajurit yang dikirim untuk menyampaikan seperangkat bahan pakaian dan perhiasan bagi Putri Sanggalangit yang akan diambil menantu oleh Kanjeng Bupati Wirapraja. Peristiwa yang menggemparkan bukan saja Pajang, tetapi juga Mataram. Kami pula lah yang telah merampok rumah saudagar yang paling kaya di Grobogan. Nah, apa katamu sekarang, heh? Kau tahu bahwa kami telah membunuh orang-orang yang tidak mau memenuhi keinginan kami. Bagi kami, kalian berdua dan orang-orang padukuhan Punjul hanya seperti beberapa ekor kecoak yang merayap di antara kaki kami. Tetapi sudah agak lama kami tidak mendapatkan kesempatan untuk merampok. Karena itu, maka kami telah memancing kalian keluar dari sarang kalian. Jelas? Kalian jangan membantah lagi. Wajah kedua orang anak gegeduk yang dikubur di kuburan tua itu menjadi merah padam. Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu menggeram. Kau tidak usah menakut-nakuti kami. Tetapi belum lagi ia mengucapkan kata terakhirnya, sebongkah karang yang teronggok tidak jauh dari tubuhnya bagaikan meledak. Orang itu memang terkejut sekali. Dengan serta-merta ia pun telah berusaha meloncat menjauh. Kalian jangan berbicara apa-apa lagi. Kedua orang anak gegeduk itu pun berdiri dengan tegangnya tetapi mereka tidak berkata apapun juga. Yang terjadi itu adalah satu permainan yang sangat berbahaya. Keduanya sadar bahwa orang tua yang mengaku keluarga Bandotan Gunung Karang itu adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Nah, sekarang aku akan berbicara kepada orang-orang Punjul. Orang-orang yang tinggal di padukuhan Punjul. Kedua orang gegeduk itu berdiri mematung. Sementara itu, orang-orang dari padukuhan Punjul berdiri termangu-mangu. Aku tahu pasti bahwa kalian adalah orang-orang padukuhan Punjul. Orang-orang di sekitar tempat ini mengerti bahwa orang-orang padukuhan Punjul telah terpengaruh oleh kehadiran gegeduk yang sudah mati itu.
Tetapi pengaruh buruk itu masih saja disebarkan oleh anak-anaknya. Ki Citra Jati berhenti sejenak, lalu, "Aku serahkan tugas ini kepada kalian. Ambil semua harta benda milik kedua gegeduk ini. Kumpulkan di rumah Ki Bekel di Punjul. Aku tahu bahwa Ki Bekel pun telah terlibat dalam perbuatan yang jahat itu. Kalian orang sepadukuhan tentu dapat menguasai hanya 2 orang anak gegeduk ini. Jika kalian tidak berhasil, maka padukuhan kalian akan menjadi abang." Orang-orang itu pun menjadi tegang. Kedua orang anak gegeduk itu pun menjadi tegang pula. Dipandanginya orang-orang Punjul yang ada di sekitarnya. Seperti mereka berdua, orang-orang Punjul itu pun bersenjata. "Dalam waktu 3 hari aku akan datang ke padukuhan Punjul. Katakan kepada Ki Bekel di Punjul." Kedua orang anak gegeduk itu pun menjadi tegang. Namun tiba-tiba seorang di antara mereka pun berkata, "Tidak ada yang berani menentang kami. Meskipun orang-orang sepadukuhan pun tidak akan berani berbuat apa-apa terhadap kami. Jika mereka mencobanya juga, maka mereka akan dibinasakan oleh pemimpin kami." "Siapakah pemimpinmu?" bertanya Ki Citra Jati. "Ki Gunung Lamuk dan Nyi Gunung Lamuk. Tidak seorang pun yang akan dapat mengalahkan mereka." "Gunung Lamuk?" Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati mengulang hampir bersamaan. "Ya." Wajah Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati menjadi tegang. Sementara itu anak gegeduk yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu pun berkata, "Kalian terkejut mendengar nama itu? Kau berbohong. Kau tentu tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Ki Gunung Lamuk dan Nyi Gunung Lamuk. Kalian adalah anak-anak gegeduk yang pekerjaannya memang merampok dan menyamun. Tetapi Gunung Lamuk dan Nyi Gunung Lamuk tidak. Meskipun mereka juga berkeliaran di dunia kanuragan, tetapi mereka bukan perampok. Mereka justru dari kelompok-kelompok perampok bukan saja di daerah ini, tetapi di mana-mana. Namanya mengumandang di sela-sela gunung dan perbukitan. Namanya bergetar di pegunungan Kendeng, Gunung Lawu, Gunung Kukusan, Gunung Merapi dan Merbabu. Menggelepar di permukaan Rawapening, menyusuri sungai sampai ke pantai utara." Wajah Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati menjadi semakin tegang. Tiba-tiba saja anak gegeduk yang tinggi kekurus-kurusan itu tertawa. Ia masih berkata selanjutnya, "Kalian mungkin dapat lolos dari tangan kami sekarang. Tetapi kalian tidak akan dapat lolos dari tangan Ki Gunung Lamuk dan Nyi Gunung Lamuk." Namun suara tertawa itu patah ketika mereka mendengar Gelagah Putih juga tertawa. Lebih keras dari suara tertawa anak gegeduk itu. Gelagah Putih pun berkata di sela-sela suara tertawanya, "Jika kalian ini berbohong, sebaiknya pikir-pikir dahulu masak-masak, agar kebohongan kalian itu tidak segera diketahui." "Kami tidak berbohong," sahut anak gegeduk itu. "Bagaimana mungkin kalian tidak bohong? Di daerah ini tidak ada kuasa yang lebih besar dan lebih tinggi dari kuasa perguruan Kedung Jati, dengan pertanda kepemimpinan yang dipegang oleh Ki Sabalintang. Kuasanya meliputi daerah kuasa Demak, Kudus, Pati, Jipang, Grobogan, Purwodadi, Wirasari, bahkan mengalir ke selatan, di sela-sela kuasa Pajang dan Mataram. Nah, apa katamu tentang perguruan Kedung Jati?" Kedua orang itu berpandangan sejenak. Keduanya nampak sangat gelisah. Namun anak gegeduk bertubuh tinggi besar itu kemudian menjawab, "Ki Sabalintang dengan perguruan Kedung Jati mempunyai arah perjuangannya sendiri. Mereka tidak menghiraukan kesibukan Ki Gunung Lamuk dan Nyi Gunung Lamuk. Hanya dalam keadaan yang terlalu khusus, Ki Gunung Lamuk dan Nyi Gunung Lamuk tunduk kepada perintah Ki Sabalintang. Jika demikian, katakan kepada pemimpinmu, Ki Gunung Lamuk dan Nyi Gunung Lamuk, bahwa kami adalah orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Seperti kata ayah, dalam waktu 3 hari lagi, kami akan datang ke padukuhan Punjul untuk mengambil harta benda yang pernah kau rampas dan kau simpan. Perguruan Kedung Jati pada saat ini sedang berada dalam puncak perjuangannya, sehingga membutuhkan dukungan biaya yang sangat besar." Kedua orang itu menjadi semakin tegang. Dengan sendat orang yang bertubuh tinggi besar itu berkata, Tetapi harta benda hasil rampokan kami memang tidak ada pada kami. Hampir semuanya sudah kami serahkan kepada Ki Gunung Lamuk dan Nyi Gunung Lamuk. Katakan kepada mereka, bahwa perguruan Kedung Jati memerlukannya. Jika harta benda itu tidak tersedia 3 hari lagi, maka bukan hanya padukuhan Punjul yang akan menjadi karang abang, tetapi perguruan Kedung Jati akan menggerakkan semua kekuatannya di seluruh daerah Mataram, untuk menggilas para pengikut Ki Gunung Lamuk dan Nyi Gunung Lamuk.
Kedua orang anak gegeduk itu tidak menjawab lagi. Tetapi kegelisahan yang sangat telah membayang di wajah mereka. Namun tiba-tiba saja orang yang bertubuh tinggi besar itu berkata, "Tetapi pada hari-hari terakhir, Ki Sabalintang sudah tidak ada di Wirasari." Jantung Gelagah Putih dan Rara Wulan berdesis. Namun dengan cepat Gelagah Putih berusaha menyembunyikan gejolak perasaannya itu. Katanya, "Apa yang kami kerjakan tidak tergantung kepada perintah Ki Sabalintang. Kami dapat mengambil kebijaksanaan sendiri menurut pendapat kami. Tetapi jika kalian berbicara tentang Ki Sabalintang yang pergi, maka Ki Sabalintang sudah kembali lagi. Kami semalam bertemu dan berbicara panjang di Wirasari." Anak gegeduk itu tidak menjawab. Sementara Gelagah Putih pun berkata, "Pergilah. Kerjakan apa yang kami perintahkan." Kedua orang anak gegeduk serta beberapa orang yang datang bersama mereka untuk menyamun itu termangu-mangu. Rasa-rasanya persoalan mereka yang mereka hadapi adalah persoalan yang mengambang tanpa berjejak di bumi. Simpang siur dan tidak pasti. Tetapi bagaimanapun juga, keempat orang itu sudah menunjukkan kelebihan mereka. Mereka sudah menunjukkan tataran ilmu mereka yang tinggi. Lebih-lebih lagi orang tua yang mampu memecahkan sebongkah batu padas tanpa menyentuhnya. Karena itu, betapapun pembicaraan mereka dengan keempat orang itu seperti pusaran angin yang tidak ada ujung pangkalnya, namun kedua orang anak gegeduk itu berhadapan dengan kenyataan bahwa mereka tidak dapat mengimbangi kemampuan keempat orang itu. "Cepat," bentak Gelagah Putih, ketika orang-orang itu masih saja termangu-mangu. "Sebelum keinginan kami untuk membunuh kalian menggelegak sampai tenggorokan." Kedua orang anak gegeduk itu melihat kesungguhan pada sikap Gelagah Putih. Karena itu, maka mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Namun, demikian mereka pergi, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan itu melihat Nyi Citra Jati mengusap matanya yang basah. Bahkan Nyi Citra Jati itu nampaknya mengalami kesulitan untuk menahan isaknya. "Sudahlah, Nyi," desis Ki Citra Jati. "Untuk merampok. Karena itu, kenapa Srini menjadi terlalu jauh tersesat, Kakang? Seandainya Srini itu mengembara dan melakukan kekerasan atas dasar satu sikap dan keyakinan, betapapun kasar dan buas tingkah lakunya, aku dapat mengerti, Kakang. Tetapi ternyata Srini dan suaminya tidak lebih dari seorang perampok yang ganas dan bengis. Kita sudah berusaha sejauh dapat kita lakukan, Nyi. Apa boleh buat? Tetapi akulah yang mengandung dan melahirkannya, Kakang. Bukan salahmu kau mengandung dan melahirkan anak itu." Nyi Citra Jati masih mengusap matanya. "Marilah. Kita melanjutkan perjalanan. Kita akan pulang." Nyi Citra Jati mengangguk. Demikianlah, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Untuk beberapa saat mereka saling berdiam diri. Nyi Citra Jati setiap kali masih mengusap matanya. Jika ia terkenang kepada anaknya, maka matanya pun menjadi basah. Namun ketika mereka sudah melewati sebuah padukuhan, Nyi Citra Jati sempat juga bertanya, "Kakang, aku justru menjadi bingung terhadap cerita Kakang, tentang perampokan atas seorang utusan Kanjeng Bupati Wirapraja yang dikawal sepasukan prajurit, untuk menyampaikan seperangkat bahan pakaian dan perhiasan bagi Putri Sanggalangit. Juga tentang perampokan atas seorang saudara yang paling kaya di Grobogan. Kau tahu apa maksudku?" "Aku tahu, Kakang. Tetapi kenapa harus membuat cerita tentang perampokan? Tidak membuat cerita lain, tentang kepahlawanan barangkali?" Mereka adalah perampok-perampok, yang tentu mengagumi cerita-cerita tentang perampok-perampok ulung. Mereka juga akan ketakutan mendengar cerita tentang para ksatria yang dapat menumpas para perampok. Tetapi ternyata kita harus berkelahi. Ya. Kita akhirnya harus berkelahi, suara Nyi Citra Jati merendah. Namun kemudian suaranya meninggi. Nah, agaknya cerita Gelagah Putih lebih mengetuk jantung mereka. Cerita tentang kekuasaan perguruan Kedung Jati. Namun nampaknya mereka benar-benar menjadi ketakutan. Bukan karena nama Kedung Jati itu, Ibu. Tetapi tentu karena ayah sudah memecahkan batu padas itu. Kedua-duanya, sahut Ki Citra Jati. Lalu katanya dengan nada rendah. Tetapi akhirnya mereka tidak akan mempercayai semuanya. Yang mereka percayai adalah kenyataan bahwa mereka tidak dapat melawan Kira berempat. Tetapi ada kenyataan lain yang sangat pahit, Kakang, suara Nyi Citra Jati menjadi semakin dalam. Sudahlah, Nyi. Jangan kau biarkan perasaanmu mencengkam jantungmu.
Aku juga merasakan betapa sakitnya mempunyai seorang anak, apalagi perempuan, menjadi perampok dan bahkan katanya menjadi penjahat. Mungkin kemampuannya akan banyak dikagumi, tetapi justru dalam arti yang hitam. Kenapa Srini tidak mempergunakan kemampuannya untuk yang lemah? Namun semua itu kita serahkan saja kepada Yang Maha Agung. Kita mohon dengan sungguh-sungguh, agar anak kita itu mendapat sepeletik sinar terang di dalam hatinya. Nyi Citra Jati mengangguk. Katanya. Ya, Kakang. Kita akan berdoa. Aku akan minta anak-anak kita semua juga berdoa bagi Srini. Ki Citra Jati menarik nafas dalam-dalam. Demikianlah, mereka berjalan menyusuri jalan bulak yang kering. Di hadapan mereka terdapat sebuah padukuhan yang gersang. Di belakang padukuhan itu masih ada satu bulak lagi. Bulak yang panjang, kering dan keputih-putihan. Nah, di belakang bulak itulah letak padukuhan kami, Ngger, berkata Ki Citra Jati. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Bukan karena jalan yang panas. Tetapi Rara Wulan membayangkan betapa keringnya kehidupan di daerah itu. Beberapa saat kemudian mereka sudah melintasi satu padukuhan, yang juga seperti padukuhan-padukuhan yang lain terasa kering dan gersang. Mereka bertemu dengan dua orang kanak-kanak yang kurus telanjang, berjalan di jalan padukuhan. Namun terasa perasaan mereka tersentuh juga, ketika mereka melihat di sebelah regol halaman rumah, terdapat gentong berisi air bersih. Di dekatnya tergantung sebuah siwur tempurung kelapa. Air di dalam gentong itu setiap hari tentu diganti dengan yang baru, karena air itu disediakan bagi mereka yang berjalan jauh dan merasa kehausan di perjalanan. Demikian mereka keluar dari padukuhan itu, maka di hadapan mereka terbentang sebuah bulak yang panjang yang masih harus mereka seberangi. Namun akhirnya mereka pun mendekati padukuhan di seberang bulak panjang itu. Sebuah padukuhan yang agak besar dibanding dengan padukuhan yang baru saja mereka lewati. Namun padukuhan yang agak besar itu juga padukuhan yang gersang. Di padukuhan itulah letak rumahku, berkata Ki Citra Jati. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Dengan nada datar Gelagah Putih berkata. Sebuah banjar yang memanjang. Ya. Sebuah banjar panjang. Rumahku terletak di ujung banjar panjang itu. Di luar sadar, mereka berempat pun berjalan semakin cepat. Rasa-rasanya mereka ingin segera sampai ke padukuhan itu. Ketika mereka sampai di depan pintu gerbang padukuhan, rasa-rasanya panas matahari sudah tidak terasa lagi. Apalagi ketika mereka kemudian memasuki gerbang itu. Maka bayangan pepohonan telah membuat tubuh mereka menjadi sejuk. Meskipun pepohonan di padukuhan itu nampak berwarna kekuning-kuningan, namun daunnya tetap saja dapat melindungi mereka dari sengatan sinar matahari. Beberapa saat kemudian mereka pun berjalan menyusuri jalan padukuhan. Ketika mereka bertemu dengan seorang perempuan yang menggendong anaknya yang kecil serta menuntun anaknya yang lebih besar, diikuti oleh dua anaknya yang lebih besar lagi, maka dengan ramahnya Nyi Citra Jati pun bertanya. Dari mana, Adi? Dari rumah Biung. Nyi Citra Jati dan Ki Citra Jati nampaknya kini pulang dari sebuah perjalanan. Siapakah kedua orang itu? Ya, Di. Kami baru saja dari rumah kakak perempuanku. Sudah lama kami tidak bertemu. Kedua orang muda itu adalah anak-anakku juga, Di. Hei. Kau belum pernah melihat, bukan? Mereka berada di rumah Mbokayu sejak kecil. Perempuan itu mengangguk-angguk sambil menjawab. Ya. Aku memang belum pernah melihat mereka. Tetapi mungkin kau ingat bahwa ketika kami, maksudku aku dan Ki Citra Jati, masih muda, kami sering pergi untuk waktu yang agak lama. Kami kadang-kadang berada di rumah saudara-saudara kami yang tinggal agak jauh. Nah, Mbokayu yang tahu sifat kami, minta agar dua orang anakku ditinggal saja di rumah mereka untuk mereka pelihara. Nah, sekarang anak-anak ini sudah dewasa. Mereka ingin melihat rumah ayah dan ibunya. Namun mereka tidak akan menetap di rumahku. Pada satu ketika, mereka akan kembali ke rumah Mbokayuku. Perempuan itu mengangguk-angguk. Sementara Nyi Citra Jati berkala kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan. Ia adalah tetangga kami yang baik. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun mengangguk hormat. Berapa sebenarnya anak Nyi Citra Jati? Bertanya perempuan itu. 13, Adi. 13? Wah. Yang aku tahu hanya 5 orang. Anak-anakku memang berpencar.
Kalau anakmu semuanya 6, kan? 6 itu yang tinggal bersamaku. Masih ada 3 di rumah mertuaku. Dan masih 3 orang yang meninggal. Ya. Aku ingat saat kau kehilangan anak-anakmu. Jadi seandainya anak-anakmu hidup semua, jumlahnya ada 12. Ya. 12 orang. Aku masih kelebihan 1 anak dari anak-anakmu. Perempuan itu tertawa. Namun ia masih bertanya. Jadi Srini itu yang sulung, Nyi? Tidak. Srini itu anakku nomor 3. Masih ada seorang kakak laki-laki dan seorang kakak perempuan. Mereka juga tidak tinggal bersama kami sejak kanak-kanak. Perempuan itu tertawa. Katanya. Repotnya mempunyai banyak anak, ya Nyi? Nyi Citra Jati tertawa. Katanya. Ya. Kita perempuanlah yang repot sekali. Ah, tentu bukan hanya perempuan, sahut Ki Citra Jati. Laki-laki juga repot. Laki-laki harus bekerja sangat keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang besar. Perempuan itu masih saja tertawa. Sementara itu anaknya yang digandengnya berbisik-bisik kepada ibunya. Baik, baik. Ada apa? Bertanya Nyi Citra Jati. Ia mulai lapar. Oh. Anak itu pun mulai menarik-narik ujung baju ibunya. Sambil tertawa ibunya berkata. Nah, jika ia mulai lapar, maka ia tidak menghiraukan apa-apa lagi. Bukankah memang demikian sifat anak-anak, berkata Nyi Citra Jati. Mari Nyi, singgah barang sebentar di rumahku. Terima kasih, Adi. Lain kali saja. Perempuan itu pun kemudian meninggalkan Nyi Citra Jati sambil menggandeng anaknya, selain yang digendongnya. 2 orang yang lain mengikutinya di belakang. Nyi Citra Jati pun kemudian berkata. Marilah. Tinggal selangkah lagi. Demikianlah, akhirnya mereka memasuki regol rumah Ki Citra Jati. Rumahnya terletak di sebuah halaman yang luas. Di belakang rumah juga terdapat kebun yang cukup luas pula. Sehingga rumah Ki Citra Jati yang sebenarnya terhitung besar meskipun bukan rumah yang bagus dan mahal, nampak kecil saja di tengah-tengah halaman dan kebun yang luas. Ketika mereka memasuki regol, 2 orang gadis yang sudah menginjak dewasa berlari-lari menyongsong mereka. Kami sudah rindu sekali kepada ayah dan ibu, berkata seorang di antara kedua orang gadis itu. Nyi Citra Jati memeluk keduanya berganti-ganti. Sementara anak muda yang juga menyongsong mereka pun telah mencium tangan Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati. Rumahnya terletak di sebuah halaman yang luas. Di belakang rumah juga terdapat kebun yang cukup luas pula. Sehingga rumah Ki Citra Jati yang sebenarnya terhitung besar meskipun bukan rumah yang bagus dan mahal, nampak kecil saja di tengah-tengah halaman dan kebun yang luas. Kedua orang gadis itu mendekati Ki Citra Jati dengan kerut di dahi. Kemudian mereka berpaling kepada anak muda yang berdiri termangu-mangu. Ada apa? Apakah sesuatu telah terjadi? Anak muda itu menundukkan kepalanya. Seorang di antara kedua orang gadis itu. Baiklah, berkata Ki Citra Jati. Nanti kita berbicara tentang banyak hal. Sekarang, sebaiknya kalian berkenalan dengan Kakang dan Mbokayumu ini. Anak muda dan kedua orang gadis itu memandang Gelagah Putih dan Rara Wulan berganti-ganti. Sementara itu Ki Citra Jati pun berkata, inilah Kakang dan Mbokayumu yang pernah aku ceritakan kepada kalian. Anak muda dan kedua orang gadis itu masih bertanya-tanya lewat sorot matanya. Apakah kalian sudah lupa? Bertanya Ki Citra Jati. Anak muda itulah yang menjawab dengan ragu-ragu. Ya. Ayah dan ibu memang pernah bercerita tentang Kakang dan Mbokayu, meskipun aku sudah lupa-lupa ingat. Tetapi gambaranku tentang Kakang dan Mbokayu berbeda sekali dengan kenyataan yang aku hadapi. Apakah bedanya? Anak muda itu tersenyum. Namun ia pun kemudian mengangguk hormat sambil berkata. Salam buat Kakang dan Mbokayu. Kedua orang gadis itu pun mengangguk hormat pula. Gelagah Putih dan Rara Wulan tersenyum kepada mereka. Keduanya pun kemudian hampir bersama-sama berdesis. Terima kasih, adik-adikku. Marilah. Aku ingin segera mendengar ceritamu, berkata Nyi Citra Jati. Mereka pun kemudian segera naik ke pendapa. Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati diiringi ketiga orang anak angkatnya itu pun langsung masuk ke ruang dalam, sementara Gelagah Putih dan Rara Wulan duduk di pendapa rumah Ki Citra Jati,
meskipun bangunan yang dipergunakan sebagai pendapa itu tidak berbentuk joglo. Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandangan, ketika mereka mendengar Nyi Citra Jati menjerit tertahan. "Kenapa kau ngger? Kenapa?" "Bokayu, Ibu. Jadi Srini pulang?" "Ya, Ibu. Tadi pagi Bokayu Srini pulang." "Apa yang dilakukan?" desis Gelagah Putih. "Bokayu datang langsung marah kepada kami. Kami tidak tahu kenapa. Ketika aku bertanya, Bokayu langsung menyerang. Aku tidak dapat melindungi diriku sendiri. Untunglah bahwa aku tidak dibunuhnya meskipun pembunuhan itu hampir saja terjadi." "Apakah yang dikatakannya?" Bokayu tidak berkata apa-apa. Ia langsung masuk rumah dan memecah barang pecah belah. Bahkan beberapa alat dapur telah dirusaknya. Anak muda yang menyongsong kedatangan Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati itu pun menyambung. "Hampir saja Bokayu Srini membakar rumah ini. Tetapi kami semuanya memohon agar niat itu diurungkan." Nyi Citra Jati itu pun tertunduk dengan lesu di amben panjang. Dari pelupuknya mulai mengalir air matanya, meleleh di pipi dan menitik di pangkuannya. "Kenapa kau lakukan itu, Srini?" Ki Citra Jati pun duduk di sebelahnya sambil berdesah. Sementara itu, anak angkatnya duduk mengerumuninya sambil termangu-mangu. Dengan nada dalam Nyi Citra Jati pun berdesis. "Aku tidak mengira bahwa ia telah tersesat sangat jauh. Lalu apakah yang dapat aku lakukan?" "Sudahlah Nyi," berkata Ki Citra Jati. "Betapapun kita menyesalinya, tetapi itulah yang telah terjadi. Apakah tidak ada jalan untuk menyelamatkannya, Kakang?" Nyi Citra Jati mengusap matanya. Dipandanginya seorang anak angkatnya yang wajahnya bengak. Sebelah matanya menjadi biru, bibirnya pecah, dan noda-noda darah kering di pakaiannya. Gadis itu masih nampak kesakitan. Nyi Citra Jati memandang anak-anak angkatnya berganti-ganti. Tidak seorang pun di antara mereka, bahkan seandainya mereka bergabung bersama-sama, dapat mengimbangi kemampuan Srini. Apalagi jika Srini datang bersama suaminya. "Apakah Srini bersama suaminya ketika ia datang kemari?" bertanya Nyi Citra Jati. "Ya, Ibu." Kakang pun marah-marah pula seperti Bokayu Srini. "Untunglah bahwa adik-adikku tidak melibatkan diri. Jika mereka melibatkan diri, maka tentu ada di antara kami yang terbunuh, atau bahkan rumah ini benar-benar telah dibakar bersama kami di dalamnya." Ki Citra Jati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Sudahlah, anggap saja Srini hilang dari keluarga kita." "Kakang," suara Nyi Citra Jati menjadi serak. "Bagaimanapun juga, ia adalah anak kita." "Aku tahu, Nyi. Aku tidak akan pernah dapat mengingkari kenyataan bahwa Srini adalah anak kita. Tetapi ia tidak lagi berada di antara kita. Ia sudah pergi. Karena itu, agar kita tidak selalu dicekik kepedihan, maka kita harus dapat meletakkan persoalan ini sebagaimana kita meletakkan sebuah beban yang berat dari pundak kita. Srini telah pergi. Jika pada suatu saat kita berhasil menemukannya dan membawanya kembali ke dalam keluarga kita, maka kita menganggap bahwa Srini telah pulang. Apakah kita dapat dengan hati yang ringan bersikap seperti itu? Kita dipaksa oleh keadaan, Nyi. Apakah kita harus bersedih, menyesal dan menyalahkan diri sendiri sepanjang sisa hidup kita? Apakah kita selanjutnya akan membiarkan hidup kita terjerembab ke dalam kesia-siaan karena kita menangisi Srini? Nyi Citra Jati tidak menjawab. "Mari," bertanya Nyi Citra Jati. "Sudahlah. Marilah kita menemui anak kita yang baru kali ini pulang." Nyi Citra Jati mengusap matanya. Kemudian diusapnya rambut anak gadisnya yang wajahnya menjadi memar, sambil berkata, "Beristirahatlah. Berbaringlah. Nanti aku buat obat bagi luka-luka memarmu, serta bibirmu yang pecah." "Aku tidak apa-apa, Ibu," desis anak itu. Nyi Citra Jati menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Marilah, kita temui Bokayumu dan kakakmu yang berada di luar. Kau belum berkenalan dengan mereka. Biarlah adik-adikmu membuat minuman bagi mereka dan bagi ayah dan ibu." Gadis yang wajahnya memar itu pun kemudian mengikuti Ki Citra Jati dan Nyi Citra Jati ke pendapa, untuk memperkenalkan anak gadis yang wajahnya memar itu dengan Gelagah Putih dan Rara Wulan. "Srini telah pulang mendahului kita," berkata Nyi Citra Jati. Gelagah Putih dan Rara Wulan yang mendengar pembicaraan di ruang dalam itu pun mengangguk.
Ia menjadi sangat kecewa. Ditumpahkannya kemarahannya kepada adik-adiknya, terutama adiknya yang tertua ini. Gelagah Putih dan Rara Wulan memandangi wajah gadis yang memar itu. Namun agaknya bukan hanya wajahnya yang memar. Tetapi juga bagian dalam dadanya tentu terasa sakit juga. Tidak ada yang dapat mencegahnya, sambung Ki Citrajati. Ilmu adik-adikmu masih belum setingkat ilmu yang dimiliki oleh Srini. Gelagah Putih dan Rara Wulan hanya dapat mengangguk-angguk. Mereka berdua baru saja membenturkan ilmu mereka dengan Srini bersama suaminya. Tetapi selama aku dan ibumu ada di rumah, mungkin sekali Srini tidak akan datang. Srini tentu menyadari bahwa kami tentu tidak akan berpihak kepada mereka. Gelagah Putih dan Rara Wulan masih belum menjawab. Meskipun demikian, kita akan melihat. Apakah yang akan dilakukan Srini selanjutnya? Menurut katanya, berkata gadis yang wajahnya memar. Bokayu Srini akan segera pulang lagi. Tetapi Bokayu tidak menyebutkan, kapan. Tetapi tidak akan segera, Ger, desis Nyi Citrajati. Meskipun demikian, ada baiknya kita semuanya berhati-hati. Srini dapat berbuat sesuatu di luar dugaan dan di luar perhitungan kita. Tetapi semoga Srini tidak selalu membayangi kalian dan menakut-nakuti kalian dengan cara apapun juga. Gadis yang wajahnya memar itu pun menundukkan kepalanya. Sejenak kemudian, maka anak-anak angkat Ki Citrajati dan Nyi Citrajati itu pun menghidangkan minuman hangat serta ketela rambat rebus yang masih hangat. Marilah, duduklah kalian di sini. Biarlah kalian lebih mengenal Kakang dan Bokayumu yang baru pertama kali ini pulang. Anak muda dan kedua orang gadis yang menyongsong kedatangan Ki Citrajati dan Nyi Citrajati itu pun kemudian duduk pula bersama dengan ayah dan ibu angkat mereka. Mereka pun segera menyadari bahwa kedua orang yang disebut kakak dan Bokayu mereka itu adalah anak-anak angkat Ki Citrajati dan Nyi Citrajati pula seperti mereka. Karena mereka tahu bahwa anak Ki Citrajati dan Nyi Citrajati itu hanyalah seorang saja, Srini. Gelagah Putih dan Rara Wulan, berkata Ki Citrajati. Sebaiknya kau mengenal adik-adikmu lebih jauh. Yang tertua di antara mereka ini namanya Padmini. Adiknya, anak muda itu, bernama Pamekas. Adiknya lagi, yang rambutnya berombak, adalah Satiti. Sedang yang rambutnya lurus panjang itu namanya Baruni. Bersambung ke bab 486. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.